moral dulu ya. Yang menang nanya duluan. Boleh ya dah, boleh yang nanya. Bapak kenapa kalau pas ajan nggak boleh mandi? Pas ajan apa? Ajan maghrib lagi ajan nggak boleh mandi. Kata siapa dek? Nggak boleh. Ya kata siapa? Kata bapak saya. Iya kenapa Ya ya? tanya ke bapak, jangan tanya ke saya. Boleh mandi. Nggak boleh bapak. Nggak boleh. Lagi ajan masa mandi gimana sih? Ini basah bapak. Terus dia mandi. Tapi di sini saya juga tidak sendiri karena saya akan kehadiran yang namanya Papa Gilang. Dia yang akan menjawab. Boleh? Gilang. Dia motivator itu. Iya motivator, boleh dipanggil. Baru nih, Boleh dipanggil dulu orangnya. Boleh dipanggil orangnya. Pacarku. Kenal. Enggak, orang udah mati. Ada Gilang Teguh, boleh dipanggil. Apa? Orang sana tadi udah di charger lagi. Ayo kita panggil berdua deh ya. Kita panggil berdua ya. Nah ini kita bertanya tentang Ramadan. Biar kita ibadah kita lebih bagus lagi Pak. Yang super-super tuh. Mario Teguh. Hah? Mario. Tukang betulin pipa. Nyariin ini Gilang, Papa Gilang. Nih Papa Gilang udah hadir di sini. Duduk. Di sana. Saya duduk di mana kalau itu yang ditarik? Pak, saya aja sampai capek moto begitu nyari kursi. Bapak meminta-minta aja. Bukan masalah Yang itu. bukan kursi yang ono. Lagian kalau kursi yang ono, saya lebih capek. Ya duduk deh. Capek mana biaya gede. Silakan, kita sudah kehadiran Papa Gilang, boleh tepuk tangan dulu buat Papa Gilang. Kita sudah kehadiran Papa Gilang atau sering disebut juga Mario Seduh. Mario Teguh. Silakan Papa bertanya. Gilang tuh suka ada ini kata-kata motivasi gitu. Oh iya, mungkin boleh dikasih kata-kata motivasi dulu buat masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, dari tadi udah datang. Itu assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Tapi saya ingin menyampaikan satu quotes yang sangat mengena di hati. Pelatih. Bukan mengena di hati kita. Pelatih. Bukan pelatih, kok pelatih sih? Coach. Coach itu ini quote. Coach, bukan pelatih. Bukan pelatih. Kuat itu. Bukan pelatih, Meng. Jarum. Pelatih. Cara mengenai puasa, tentunya selama 30 hari kurang lebih kita akan menahan lapar, menahan amarah, menahan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ada pepatah mengatakan dari negara Nepal. Bunyinya begini. Likalis lerik tanah we. Artinya, Pak, saya pernah nanjak lu ke gunung sono. Nggak ada yang ngomong begitu. karena kedinginan kedinginan jadi ngomongnya agak nggak jelas Pak. Artinya apa tuh Pak? Himalaya. Himalaya ya ini yang kedinginan, yang orang kedinginan. Nggak ada yang ngomong begitu, Pak. Ada. Ada. Bapak nggak Pas telusuri. saya lewat nggak ada. Belum ngomong. Artinya apa itu Pak? Artinya adalah berpuasalah kamu dengan menahan lapar. Oh, nggak dapet. Lagi lapar dong. Hausnya boleh minum. Boleh minum saat bulan puasa setelah buka. Baik, saya buka sesi tanya jawab kali Silakan. ini. Oh, iya. Ada yang mau bertanya? Nuri, boleh? Aku mau nanya, gimana sih caranya nagih utang puasa? Nagih utang puasa. Oh puasa kan suka utang kita ya. Saya ada utang, Pak. Saya pengen nagih. Suka galak soalnya kalau ditagih kan. Lebih galakan dia. Enggak nih lain ini orang. Ya biar dia aja jawab Pak. Iya, Bapak mungkin nggak tahu. Pengetahuan Mario Seduh Pak. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, kita tahu bahwa ternyata bagaimana untuk menagih hutang puasa. Iya. Yang pertama adalah jangan pakai emosi. Ketuk pintunya, Assalamualaikum Pak Puasa. Iya, saya datang ke sini mau menagih utang puasa. Iya. Kemudian tidak usah pakai emosi. Jika puasa menolak, maka tarik kerah bajunya, lalu banting dia keluar. Emosi Pak. Banting dia keluar dan tidurkan dia di spring bed yang indah dan empuk. Sampai di situ, kemudian langsung smackdown aja dia. Di sini emang absurd dia. Emang begitu ya? Iya.
Hebat. Pak Komeng, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Mario Sepuh. Oke. Boleh. Ganti lagi Sepuh. Tadi Sepuh. Ini kan udah Biasanya tua, kan udah ini tua. sahabatku yang super kan, kalau kita kan sahabatku yang filter. Oh, ada filter, ada super. Berarti ntar ada lagi sahabatku yang kretek. Pijit dong, Mbak. Bukan itu kretek, beda. Salah, lu Meng. Orang pinter ini keren. Gini. Silakan Pak Komeng mau bertanya ke Mario Seduh. Saya mau nanya apa? Boleh. Tapi saya nggak nyasar. Lah ngapain coba? Oh iya. Gimana tuh? Dia mau Kalau nggak nanya. nyasar tapi pengen nanya. bertanya. Nanyanya apa? Nanyanya apa? Baik. Pertanyaan yang di luar Nurul. Nuri, Pak. Nurul lagi dijawab. Iya. Ada Nuri itu. Kalau mau nanya, tapi nggak kesasar, ya kan? Apa pertanyaan? Berarti jawabannya adalah Anda harus kesasar dulu, Wah. Kan? baru kemudian bertanya, Oh iya. supaya ada efektivitas antara pertanyaan dan juga jawaban. Wow. Oh, iya. Tapi agak nggak cocok Pak. Ini kan barber Pak. Iya. Kesasar nggak cocok. Cocoknya kesisir Pak. Karena barber. Bom. Barbershop. Ah, kok bom? Itu kan biasanya bom disisir. Iya, dicari Coba Maro deh Pak Jarwo. Gondrong kali itu. Bom gondrong. bukan bom. Dari mana? Closing. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Barat mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Sejumlah korban dilaporkan masih hilang. Polisi telah memeriksa kejiwaan ibu pembunuh anak kandung di Bekasi dan hasilnya diduga pelaku mengidap skizofrenia. Polisi sebelumnya telah menetapkan sang ibu sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Partai Gerindra membidik istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, untuk menjadi bakal calon Bupati Sleman 2024 mendatang. Selamat sore saudara, kini Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hadir bersama Anda hari ini ada saya Audrey Chandra dan Tifal Soleza. Dan informasi pertama kami akan dibawakan Tifal, silakan. Ya Audrey, salam jumpa saudara. Penanganan pasca bencana menjadi sorotan pertama kami untuk kali ini. Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertambah. Hingga Sabtu siang, tim gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman dilaporkan 3 orang meninggal akibat bencana banjir dan longsor, sehingga total sementara ada 17 orang meninggal akibat bencana alam di sana. Menyedihkan dan memilukan sekali pesisir selatan. Dibantu masyarakat sekitar, tim gabungan berjibaku mengevakuasi korban longsor di Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Korban dihantam longsor sehingga mobil yang dikendarainya masuk ke dalam sungai. Yang diperkirakan sudah meninggal. Tidak hanya satu mobil, akibat longsor itu 3 unit mobil dan 1 pengendara sepeda motor terseret ke sungai. 7 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban banjir dan longsor dengan kondisi meninggal dunia. Korban berusia 54 tahun ditemukan meninggal akibat tertimpa longsor. Dengan demikian, korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor sebanyak 17 orang. Sementara petugas masih mendata korban hilang. Akses sulit dan jalan sempit menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi para korban. Akibat longsor yang terjadi mendadak di pesisir selatan Sumatera Barat, banyak kendaraan terjebak lumpur hingga tidak bisa dipindahkan. Kendaraan yang ada di jalan terjebak lumpur saat longsor terjadi. Para pengendara kebingungan memindahkan kendaraan yang terjebak. Cuaca ekstrem menyebabkan longsor lebih dari 20 titik di pesisir selatan Sumatera Barat. Selatan itu hampir di sepanjang wilayah pesisir terdampak. Ada banyak titik longsor yang di sana, lebih dari 20 titik longsor di sana, dan akses menuju ke sana itu memang sulit. Jalan sempit, kemudian timbunannya tinggi, sehingga memang menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi itu, mengevakuasi korban dan menyelamatkan mereka. Warga Padang, Sumatera Barat tak menyangka jelang bulan suci Ramadan, musibah banjir dan tanah longsor terjadi. Cuaca ekstrim terjadi sejak Kamis sore di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Longsor menghantam sebuah bangunan rumah ibadah dan 14 rumah warga. Akibatnya, seorang warga ditemukan meninggal dunia, sementara 9 lainnya masih dalam pencarian. Selain longsor, cuaca ekstrim di Sumatera Barat juga menyebabkan banjir. Tim gabungan mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet. Bersara ini sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu berapa keluarga yang sekarang dievakuasi oleh tim sahabat? Dua keluarga. Dua kakak. Oke. Apakah untuk keluarga Bapak sendiri dalam keadaan sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Banjir dan longsor menyebabkan sejumlah ruas jalan terdampak. Akses menuju bandara melalui jembatan kembar misalnya ditutup karena konstruksi jembatan sudah mulai tergerus air. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang pesisir selatan, kemudian pesisir selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Akibat longsor dan banjir, ditemukan lagi 1 korban meninggal dunia tertimbun longsor. Dengan demikian, korban hilang mencapai 8 orang. Penanganan pasca bencana, Pemda setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Rio Yohanes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Informasi terbaru terkait longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes langsung dari Padang. Untuk penanganan bencana sejauh ini di sana bagaimana dan adakah penambahan total korban meninggal akibat bencana ini, Rio? Ya, Tifal dan juga saudara, hingga Sabtu siang tadi ada 4 korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari
laporan sementara, data sementara ke BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon maaf Rio, saya harus potong laporan Anda. Mungkin bisa didekatkan lagi, lebih jelas lagi suara Anda dan diulang kembali apa yang terpantau sejauh ini dan bentuk penanganannya seperti apa yang dilakukan oleh petugas di sana untuk penanganan bencana. Ya, Tifal, hingga Sabtu siang itu sudah berhasil, tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi 14 korban banjir dan longsor. Mereka diantaranya dievakuasi dari daerah Lengayang 1 orang, dari daerah Barong Balantai 7 orang, dan dari daerah Anggai itu ada 6 orang. Totalnya ada 14 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Dan dari data sementara BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih ada 6 lagi yang masih dalam pencarian. Selain di Kabupaten Pesisir Selatan, itu ada juga korban di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Itu ada 3 korban, 2 orang korban karena longsor dan 1 orang korban karena terseret arus sungai saat yang banjir melanda. Dan untuk penanganannya sejauh ini memang BPBD Kabupaten Pesisir Selatan itu dibantu penuh oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat. Alat berat sudah dikerahkan untuk melakukan proses pembersihan lebih dari 20 titik longsor yang melanda di Kabupaten Pesisir Selatan. Hingga saat ini beberapa di antaranya sudah berhasil dibuka akses pembersihan material sisa longsor yang menghambat akses jalur jalan menuju ke daerah terdampak. Demikian, Iqbal. Oke, untuk kondisi cuaca sendiri saat proses penanganan dilakukan, apakah masih ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh petugas? Dan selain 2 kabupaten tadi, Padang Pariaman lalu juga di Pesisir Selatan, adakah daerah lain yang menjadi fokus perhatian BPBD untuk potensi bencana berikutnya? Ya, untuk saat ini memang berdasarkan informasi dari BMKG yang diterima oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat, itu memang potensi curah hujan tinggi dan ekstrim masih besar di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat. Dari kejadian yang kemarin itu pada kejadian hari Kamis itu ada 5 kabupaten kota yang terdampak banjir. Di antaranya adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 5 daerah ini terdampak banjir dan ribuan rumah warga terdampak dan puluhan ribu warga sempat mengungsi. Namun sejauh ini hingga Jumat sore kemarin itu banjir sudah mulai surut. Sehingga untuk saat ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten kota itu fokus untuk melakukan proses pembersihan material sisa banjir, material longsor, dan juga proses evakuasi pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Demikian, Pak. Dari Padang, Sumatera Barat, Rio Yohanes melaporkan. Terima kasih. Kita ke fokus berikutnya, Saudara. Tawuran antar warga kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya, ruas jalan dari Kampung Melayu menuju Durensawit dan arah sebaliknya sempat ditutup. Dua kelompok warga saling melempar batu dan petasan saat tawuran berlangsung di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara hari ini. 2 anggota kelompok yang terlibat tawuran pun terlihat membawa senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga yang terlibat tawuran. Ruas Jalan Raya Basuki Rahmat dari arah Kampung Melayu menuju Durensawit dan sebaliknya ditutup selama tawuran. Para pengendara memilih berhenti agar tidak menjadi korban salah sasaran. Akibatnya, kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan. Polisi menyebut tawuran diawali oleh sekelompok remaja yang memulai provokasi warga hingga akhirnya terjadi tawuran. Provokator yang sebenarnya iseng, dia mengeluarkan petasan dan akhirnya kedua warga terpancing untuk melakukan tawuran. Upaya yang dilakukan oleh empat pilar ini dalam rangka mencegah tawuran yang akan terjadi di warga, dan semoga upaya ini membawa hasil bagi kita bersama, sehingga Kamtibmas dan pelaksanaan liburan panjang akhir pekan bertepatan Hari Raya Nyepi dan jelang Ramadan, arus lalu lintas di gerbang keluar tol Paster menuju Kota Bandung terpantau padat.
Di titik lain, antrean kendaraan yang keluar dari gerbang tol Merak mengular sepanjang 1 km. Penumpukan terjadi akibat cuaca ekstrem yang membuat penyeberangan terganggu. Laporan langsungnya akan hadir usai jeda berikut. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah semes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kompas Petang berlanjut dengan informasi seputar liburan akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan jelang Ramadan. Arus lalu lintas di gerbang keluar tol Pasteur menuju Kota Bandung, Jawa Barat terpantau padat. Sejak siang hingga sore hari, antrean kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari luar Kota Bandung seperti Jakarta, Bogor, dan sekitarnya memadati pintu gerbang keluar tol Pasteur. Antrean terlihat memanjang dan kepadatan kendaraan pun terjadi di ruas jalan menuju pusat kota, tepatnya di Jalan Dr. Junjunan. Sejak Sabtu dini hari hingga pukul 10 pagi tadi, terpantau lebih dari 11.000 unit kendaraan masuk ke Kota Bandung. Cuti bersama kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi keluarga, kerabat, serta silaturahmi jelang Ramadan. Kita tinjau titik lainnya, libur Nyepi dan jelang Ramadan sejak siang hingga Sabtu sore ini. Lalu lintas di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat menuju arah Indramayu, Cirebon terpantau padat. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan angkutan niaga menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah
Puncak kepadatan jalur ke Pantura, Jawa Barat dan Jawa Tengah di Simpang Joming Karawang diprediksi terjadi hingga Minggu esok. Kita tinjau akses jalan menuju objek wisata untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pada libur panjang perayaan Nyepi dan awal Ramadan. Petugas Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem ruas jalan satu arah atau one way ke arah Jakarta secara situasional. Untuk arus lalu lintas di kawasan Puncak sejak siang hingga sore hari terpantau ramai. Sementara untuk puncak berlibur wisatawan ke objek wisata Puncak diprediksi terjadi pada hari Minggu esok. Cukup ramai lancar, tetapi masih kondusif. Untuk arus dari arah Jakarta menuju Puncak cukup ramai. Kemungkinan akan dilakukan rekayasa kembali untuk menampung kendaraan yang akan naik ke Puncak. Di hari Minggu siang akan menjadi puncak, di mana hari Senin dan hari Selasa masih merupakan tanggal merah maupun libur cuti bersama. Kita cek angkutan penyeberangan, saudara. Antrean kendaraan yang keluar dari gerbang tol Merak mengular sepanjang 1 km. Penumpukan terjadi akibat cuaca ekstrem yang terjadi di pelabuhan hingga membuat arus penyeberangan terganggu. Antrean panjang terjadi karena cuaca buruk di pelabuhan Merak Cilegon, Banten, sehingga kendaraan menumpuk di area dalam dan luar pelabuhan. Muatan di lambung kapal sulit keluar karena lintasan kapal ke dermaga bahaya untuk dilintasi lantaran terhantam tingginya ombak. Akibatnya ratusan kendaraan menumpuk hingga tol gerbang Merak. Macet, nggak bisa masuk kapal. Masuk kapal? Ya. Emang pelabuhannya kenapa, Pak? Katanya cuaca gelombangnya nggak bagus. Bagus. Ya, jadi di-stop di pelabuhan. Kita pantau suasana liburan dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan jelang Ramadan di sejumlah titik, persisnya di kawasan Tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat, dan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dua jurnalis kami sudah bersiap dengan laporan langsungnya, Fida Alatas dari Gerbang Tol Paster dan Suherdi langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Fida, sudah awam sebetulnya, libur panjang akses menuju Kota Bandung macet. Untuk keadaan sekarang apakah sudah terurai? Masih padat, Tifal dan juga saudara, bahkan semakin sore ini kami pantau jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Paster atau kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Kota Bandung. Ini semakin ramai, Tifal, dan kalau saat ini kondisinya kepadatan kendaraan ini membuat antrian kendaraan yang akan keluar dari tol Paster menuju ke Kota di ruang hingga keluar bakal kendaraan ini dan Tifal juga ini merupakan akhir momen terakhir para masyarakat tentunya untuk melakukan liburan, berwisata dan juga berwisata kuliner di Kota Bandung sebelum masuk bulan puasa atau bulan Ramadan. Maka dari itu memang kalau melihat tidak hanya di gerbang tol Paster ini saja, Tifal dan juga saudara, namun keramaian mobilitas masyarakat dan juga mobilitas kendaraan ini terlihat hingga ke pusat Kota Bandung. Jadi kalau tadi sepanjang jalan kami pantau hingga pukul 3 sore, ini ada kenaikan sekitar 900-an jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung di hari ini. Karena kalau di tanggal 88 kemarin ini ada 23.026 kendaraan,
di sore hari ini di tanggal 9 ini ada 23.900-an kendaraan yang masuk ke kota Bandung, Tifal. Dan kalau kami lihat ini hingga saat ini antrian kendaraan dari kendaraan yang keluar menuju ke kota Bandung dari gerbang tol Paster ini hampir bersentuhan dengan kendaraan-kendaraan yang telah keluar dan menuju ke jalur utama jalan menuju ke pusat kota Bandung, Tifal. Oke, kalau begitu adakah skenario yang mungkin diterapkan oleh petugas lalu lintas di sana atau mungkin dari Jasa Marga untuk bisa memastikan aliran kendaraan ini tetap lancar dan mungkin alternatif jalur mana yang bisa dimanfaatkan untuk kendaraan yang akan masuk ke kota atau Kabupaten Bandung? Ya, Tifal, untuk dari Jasa Marga sendiri hingga sore hari ini untuk melancarkan arus lalu lintas kendaraan yang keluar dari gerbang tol Paster, ini gardu tol yang sudah dioperasikan secara maksimal, yakni ada 11 gardu tol yang seluruhnya dibuka. Tapi tentunya seperti biasa, Tifal dan juga saudara, ada antisipasi berupa jemput bola untuk pengguna jalan tol yang akan melakukan transaksi keluar dengan nanti akan mengerahkan mobile reader, di mana nanti petugas dari Jasa Marga ini akan menuju ke kendaraan-kendaraan yang akan melakukan transaksi sehingga antrian kendaraan ini bisa lebih terurai. Namun kalau kita berbicara mengenai alternatif, Tifal dan juga saudara, memang gerbang tol Paster ini adalah jalan atau akses yang paling dekat menuju ke pusat wisata dan juga pusat kota Lembang, begitu, Tifal. Oke, itu untuk pantauan yang akan menuju ke kota Bandung. Bagaimana untuk akses di jalur penyeberangan sendiri, Suherdi? Sempat padat waktu itu karena kondisi cuaca buruk. Untuk sekarang apakah masih terpantau padat? Ya, saudara Tifal dan saudara Juli, saya pantauan di area pelabuhan eksekutif di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini. Kondisi saat ini dengan cuaca yang sudah berangsur normal dan kondisi cuaca angin juga tidak ada angin kencang dan gelombang air laut di Selat Sunda ini berangsur normal. Dan kondisi ratusan truk yang masih tertahan di luar pelabuhan hingga pintu tol Merak ini berangsur normal, tertarik dengan kapal-kapal yang sudah dioperasikan. Dan pihak SDP sudah mengoperasikan semua dermaga, 7 dermaga yang sebelumnya sempat ditutup sementara dengan 2 dermaga, yaitu dermaga 4 dan dermaga 7. Yang ini yang dermaga tersebut ya karena tidak ada penahan ombak yang sempat tertahan karena cuaca ombak bongkar muat tidak bisa dioperasikan. Dan saat ini kondisi di sekitar ini berangsur-angsur kendaraan pribadi maupun kendaraan truk yang akan masuk kantong kapal feri ini. Tifal. Dari Cilegon, Banten, Suherdi melaporkan, sebelumnya Fida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Informasi berikutnya akan hadir sebentar lagi. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah anak berumur 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya dimakamkan di pemakaman Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami akan hadirkan pula diskusinya di Kompas Petang sesaat lagi. Puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Mah? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Kuatkan hati.
Raihlah kemenangan. Marjan. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Bertemu kembali. Usai menjalani autopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah anak berumur 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya dimakamkan di pemakaman Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan pada Jumat sore kemarin menjelang maghrib. Pemakaman dihadiri langsung oleh MA selaku ayah kandung korban dan sejumlah anggota keluarga. Ayah korban pun turut serta dalam proses penurunan korban ke liang lahat. Proses pemakaman yang berlangsung sekitar 30 menit itu didampingi petugas kepolisian. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah menjalani autopsi di ruang instalasi kedokteran forensik RS Polri. Sebelum dibawa keluarga, jenazah sempat disalatkan pihak keluarga yang hadir di ruang transit jenazah. Terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku. Polisi menetapkan SNF atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga telah memeriksa kejiwaan ibu korban. Hasilnya, diduga pelaku mengidap skizofrenia. Polisi juga telah memeriksa suami pelaku yang membenarkan perilaku aneh sang istri sebelum membunuh anak kandungnya. Mulai dari pergi ke bandara bersama kedua anaknya tanpa membawa paspor, hingga berjalan kaki ke rumah dengan membawa kedua anaknya. Diketahui oleh suaminya melalui security bandara bahwasannya dia mau pergi ke luar negeri tapi tanpa paspor dan tiket. Namun pihak dari keamanan bandara langsung menghubungi suaminya memberitahukan bahwasannya istrinya dan dua anaknya sedang ada di bandara. Istri dalam hal ini pelaku keluar dari hotel tanpa memberitahu resepsionis
Namun pada saat keluar hotel, dia meminta bantu petugas yang ada di luar hotel untuk mencarikan taksi. Ketika taksi datang, malah dihiraukan, diabaikan, si istrinya ini dan 2 anaknya berjalan kaki menuju ke rumahnya. Nah, ketika saat itu dihubungi oleh suaminya, si istri dan 2 anaknya ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, ketika jam 10 pagi dihubungi istrinya dan diketahui, direspon oleh istrinya bahwasanya ditanya di mana, udah di rumah, dan kemudian ditanya di mana anak tersebut sudah di surga. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi menurunkan 3 psikolog untuk mendalami kasus ini. Selain untuk mendalami kondisi psikologi tersangka, KPAD juga fokus melakukan pendampingan pada adik korban guna menghilangkan trauma karena diduga sempat melihat peristiwa penusukan kakaknya oleh sang ibu. Anak hari ini dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Berarti anak itu sempat melihat, Pak? Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kagetan gitu ya. Seperti ada shock trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya. Karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita. Dalam menjalani proses pemeriksaan, polisi menyebut pelaku kerap berhalusinasi dan menyebut mendapat bisikan saat membunuh anak kandungnya sendiri. Saat ini, polisi masih mencari motif pembunuhan yang dilakukan ibu kepada anak kandungnya. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menetapkan ibu kandung sebagai tersangka pembunuhan anak di Bekasi, Jawa Barat. Namun polisi menemukan pelaku terindikasi mengalami skizofrenia. Lalu bagaimana selanjutnya proses hukum terhadap sang ibu yang juga mengalami gangguan kejiwaan itu? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini psikolog klinis ibu dan anak Ana Surti Aryania dan ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Oke, terima kasih seluruh yang sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya ke Mbak Nina dulu kalau begitu. Dengan fakta-fakta yang ditemukan penyidik bahwa ada telepon dari suami yang bilang dari sang pelaku ini anak sudah pergi jauh lalu datang ke bandara tanpa bawa paspor dan gejala-gejala lain, apakah itu memenuhi indikator bahwa pelaku ini mengidap skizofrenia, Mbak? Kalau dari perilaku itu, Mas, kita belum bisa bilang bahwa itu adalah skizofrenia. Tapi kita memang perlu melakukan pemeriksaan yang lainnya dan syukurlah kalau memang sudah ada para psikolog klinis yang menjadi pemeriksa juga. Nah, sebetulnya ketika kita bicara tentang mereka yang mengalami skizofrenia, biasanya itu mereka memunculkan adanya simptom-simptom. Misalnya, mereka mengalami adanya halusinasi. Halusinasi itu adalah ketika seseorang merasa mendengar suara-suara yang tidak terdengar oleh orang lain, atau merasa melihat sesuatu yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Kemudian selain halusinasi, seringkali yang muncul juga adalah delusi, yaitu ketika seseorang tuh merasa bahwa dirinya tuh adalah seseorang yang lain, yang bukan dirinya gitu ya, atau dia merasa dia mengalami misalnya suatu tindak kekerasan yang sebetulnya tidak terjadi dan dia sangat meyakini itu. Ada juga kondisi-kondisi lain misalnya yang kita sebut disorganized thinking atau pola pikir yang sangat tidak terorganisir, yang kadang-kadang muncul dalam bentuk kata-katanya yang sangat tidak beraturan, ya, yang kita juga menyebutnya sebagai word salad. Disorganized thinking ini juga bisa membuat seseorang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membingungkan bagi orang lain karena sepertinya tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Juga kadang-kadang orang-orang yang mengalami skizofrenia itu kesulitan untuk menjaga kebersihan dirinya gitu ya. Lalu kemudian juga ketika bicara itu tidak dengan emosi yang tepat gitu. Misalnya ketika dia diajak membicarakan sesuatu yang menyedihkan, dia malah tertawa, atau ketika dia menyampaikan hal yang menyenangkan, dia kayaknya ekspresinya flat saja, semacam itu. Tapi kalau penegasan saja, dari indikator-indikator dari temuan fakta kepolisian itu tadi, apakah ada yang memenuhi bahwa ini betul bahwa ada skizofrenia begitu yang diidap? Tidak mungkin hanya dari 1-2 perilaku saja kemudian kita mendiagnosis seseorang. Perlu ada pemeriksaan yang lengkap, jadi pemeriksaannya itu akan mencakup ada wawancara, ada observasi, juga ada beberapa tes yang perlu
dilakukan untuk orang-orang ini. Dan jika semuanya itu terbukti, maka baru bisa ditegakkan diagnosis apakah skizofrenia atau justru mengalami gangguan-gangguan yang lain. Karena jenis gangguan itu sangat-sangat banyak, dan tidak hanya skizofrenia saja, tapi memang skizofrenia termasuk yang paling berat. Oke, biar tidak keliru begitu, skizofrenia ini termasuk penyakit kejiwaan atau gangguan kejiwaan, Mbak? Gangguan atau penyakit kejiwaan itu relatif sama gitu ya. Yang kemudian agak berbeda itu adalah yang masalah kejiwaan itu yang sedikit lebih ringan. Namun skizofrenia ini termasuk yang paling berat. Oke, dengan fakta temuan seperti ini, Mas Albert, ditambah lagi dengan statusnya sudah sebagai tersangka, masih pantas tidak untuk dilanjutkan proses hukum ini dengan statusnya sang ibu sebagai tersangka? Ya, terima kasih Mas Tifal dan Bu Nina. Jadi pertama saya perlu menyampaikan bahwa dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya ya sudah menetapkan status yang bersangkutan sebagai tersangka. Artinya penyidik berkeyakinan ada minimal 2 alat bukti sebagai bukti awal untuk menetapkan status tersangka bersangkutan. Akan tetapi kalau kita kembali kepada bab 3 KUHP lama dalam pasal 44, orang yang melakukan suatu tindak pidana dan ada indikasi gangguan kejiwaan belum tentu dipidana, Mas Rival. Ada 4 parameter apakah seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku ini nanti dilihat bagaimana keadaan akal, jiwa, dan pertumbuhan atau apakah terganggu karena penyakit. Yang kedua, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Nina juga, penentuan kemampuan bertanggung jawab ini memang konteksnya cenderung kepada psikiater ya. Dalam hal ini, tentu dengan bantuan profesi-profesi lain, misalkan seperti psikolog klinis dan lain sebagainya. Yang ketiga, dicari tahu apakah ada hubungan kausalitas antara keadaan jiwa kita tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, Mas Tifal. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap hubungan tersebut ditentukan oleh hakim dalam hal ini. Jadi kesimpulannya, Mas Tifal, orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, sore hari saya perlu menyampaikan, sayang sekali KUHP lama yang masih kita gunakan sampai hari ini belum menerangkan tentang detail apa itu skizofrenia. Dalam KUHP baru, ada kemampuan bertanggung jawab dan ada kurang mampu bertanggung jawab. Nah, nanti tinggal dilihat bagaimana derajat pertanggungjawaban pidana dengan bantuan ahli. Kalau misalkan memang dia tidak mampu bertanggung jawab dan termasuk dalam kategori disabilitas mental, dia bisa dikenai pidana dan tindakan. Tapi selebihnya, Mas Tifal, kalau kekambuhannya begitu akut disertai dengan gejala psikotis, maka dia hanya dapat dikenakan tindakan berupa misalkan dikirim ke rehabilitasi atau ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Tujuannya adalah penting, Mas Tifal, untuk memastikan perbuatan serupa juga tidak dilakukan lagi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apakah perlu kiranya asesmen ulang untuk status tersangka terhadap pelaku ini? Begini, proses penyidikan adalah proses pengumpulan bukti untuk membuat terang perkara dan menemukan siapa tersangkanya. Artinya dengan praduga tidak bersalah, presumption of innocence, biarkan polisi bekerja dengan profesional, dan sekiranya memang karena ini adalah suatu tindak pidana pembunuhan ya, yang kategorinya cukup berat, maka biarkan penyidik dalam ini bekerja profesional, dan sekiranya cukup bukti, bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk dinilai secara objektif. Jadi ahli-ahli baik dari sisi penuntut umum nanti, dari sisi terdakwa nanti akan dinilai oleh hakim objektivitasnya untuk mencari kebenaran material, Mas. Kebenaran yang paling dicari dalam perkara pidana yaitu kebenaran yang paling sesungguhnya. Demikian. Mbak Nina, ada pengakuan juga dari suami pelaku ini bahwa ia menemukan gelagat aneh yang dilakukan oleh sang istri begitu. Sebetulnya untuk seseorang atau anggota keluarga mengidap skizofrenia ini, keluarga bisa melakukan apa? Oke, jadi ketika kita mendapatkan anggota keluarga kita melakukan tindakan-tindakan yang aneh, misalnya karena disorganized thinking tadi ya, maka sesungguhnya kita perlu mencari tahu ada apa yang terjadi pada orang ini. Beberapa orang ternyata mengalami perubahan perilaku yang aneh akibat adanya stres berat yang baru dialami, misalnya baru saja mengalami kekerasan dari orang lain, belum tentu dari anggota keluarga gitu. Dan kita perlu mencari tahu dulu apa yang terjadi pada orang ini. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah memberikan pendampingan ataupun memberikan bantuan. Contohnya, kita bisa menawarkan bantuan-bantuan untuk mengurus anaknya, atau bantuan untuk mencarikan makanan supaya mereka bisa tetap bisa makan dengan baik, misalnya keluarga ini.
ya itu untuk mengurangi tekanan yang dialami oleh anggota keluarga yang kemudian bertindak aneh. Dan tentunya perlu ada perlindungan yang kita lakukan, baik perlindungan untuk si orang yang kemudian tiba-tiba bertindak aneh supaya dia tidak sampai menyakiti dirinya atau orang-orang lain ya di sekitarnya, juga perlindungan bagi anak-anak atau keluarganya ya supaya tidak menjadi korban dari apapun perilaku aneh yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oke, dengan fakta juga yang ditemui polisi bahwa polisi juga mengaku kebingungan untuk mencari motif karena keterangan yang disampaikan oleh pelaku ini, Mas Albert, kerap berubah-ubah. Nah, menurut Anda ini akan menjadi tantangan yang bagaimana nanti ujungnya kalau kemudian proses hukum akan tetap dilanjutkan dengan kondisi pelaku sedemikian? Audionya belum dibuka, Mas Albert, mohon maaf. Mohon maaf. Oke, silakan. Ya, jadi karena proses penyidikan ini masih berlangsung dan ada indikasi skizofrenia ya. Kalau kita lihat dalam penjelasan pasal 38 KUHP baru itu kan merupakan disabilitas mental berupa terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang bisa mengganggu kepribadian dia, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi memang dalam hal ini polisi harus bekerja dengan profesional, menghadirkan ahli-ahli yang kompeten, termasuk juga Bu Ana Surti Aryani ini, Bu Nina ya, bisa dihadirkan nanti bisa untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidananya, Mas. Tentu meskipun ada postulat yang mengatakan furiosus nulla voluntas est, bahwa orang yang kurang sehat jiwanya itu tidak memiliki kehendak. Dalam hal ini polisi harus menelusuri dan mengumpulkan bukti lebih jauh dengan cara menghadirkan ahli. Karena ini tidak harus dengan bantuan ahli, Mas. Butuh bantuan ahli dan apakah akan ada pendampingan khusus juga, Mbak Nina, kalau kemudian pelaku ini tetap akan dilanjutkan proses hukumnya? Dan bentuk pendampingan khusus seperti apa yang kiranya perlu diberikan? Oke, jadi sebetulnya memang dalam proses penyelidikan itu kan ada begitu banyak tekanan biasanya yang dialami oleh si tersangka gitu ya, apalagi jika ternyata dia memang mengalami gangguan kejiwaan tertentu. Jadi memang butuh sekali pendampingan dari para ahli atau dari keluarganya yang memang bisa mengerti dia. Nah, pendampingan yang bisa diberikan itu misalnya mencoba mengajak bicara apabila si orang ini memang bersedia untuk bercerita. Dan kita menjadi pendengar yang baik gitu, tidak melakukan penghakiman apapun dan juga tidak menyalahkan walaupun mungkin tidak juga membenarkan ya, dalam artian kita mencoba mendukung apapun yang dia rasakan dan dia perlu tahu bahwa dia punya teman yang bisa dia percaya. Nah, kemudian pendampingan tentunya juga perlu dilakukan selama proses itu dan setelah proses itu selesai. Karena ketika tekanan terjadi selama mengalami proses, tentunya masih ada dampaknya. Jadi jika memungkinkan, keluarga juga diberdayakan untuk bisa mendampingi, untuk tahu apa langkah-langkah spesifik yang bisa dilakukan kepada si orang ini, supaya dia bisa punya kehidupan yang baik juga di rumahnya. Ini tampaknya akan menjadi tantangan sendiri buat penyidik mengusut lebih dalam terkait dengan kasus ini. Mbak Nina, Mas Albert, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Informasi berikutnya hadir sebentar lagi. Usai marak dugaan kecurangan pemilu, muncul ide gugatan class action oleh warga pemilih yang merasa dirugikan dengan perjalanan pemilu serentak 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah. Tetap di Kompas TV. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faro. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda.
dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kembali bersama kami, calon Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron karena unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Macron mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui sambungan telepon karena Prabowo dinilai telah memperoleh hasil luar biasa dalam pemilu. Merespons hal itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih sekaligus berharap agar hubungan baik antara Indonesia dan Prancis bisa terus terjalin dengan erat. Thank you. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. No. I think we have some difficulties, but I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Excellence. So, once again, I would like to thank you for your support, for your friendship. I hope that we will have a very good cooperative relationship. Thank you. Thank you so much. Menyusul maraknya dugaan kecurangan pemilu, muncul ide gugatan perwakilan kelompok atau class action oleh warga pemilih yang merasa dirugikan. Pengamat politik EF Saifullah Fatah menilai class action masuk akal dan bisa diajukan jika warga merasa dirugikan dengan proses pemilu yang syarat dugaan kecurangan. Selain materi gugatan harus disiapkan, siapapun yang mengajukan class action harus mengorganisasikan diri dalam kelompok penggugat yang kuat. Silakan. Sangat masuk akal, karena sebetulnya ketika pemilu terjadi, lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi, yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih. Ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, materi class action, karena materi class action itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku, apa saja yang bisa di class action-kan, siapa yang dijadikan target untuk digugat. Terus yang jelas, menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya. Setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla yang menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk. Berlawanan dengan penilaian JK, menurut Erlangga, pemilu 14 Februari lalu justru mendapat pujian dari masyarakat internasional. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Mari kita ingat kembali, dalam acara diskusi di FISIP Universitas Indonesia Kamis lalu, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Ia menilai pemilu 2024 yang terburuk karena diatur-atur oleh pihak tertentu. Ia khawatir jika terus berlangsung, Indonesia bisa kembali ke masa otoriter. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 25. Artinya adalah ini orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Kami turut mencermati calon Presiden Ganjar Pranowo yang mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Ia juga mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket di DPR. Dalam forum diskusi di Menteng, Jakarta Pusat Sabtu siang, Ganjar yang bergabung via daring mengatakan fraksi PDI Perjuangan sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud masih mengumpulkan saksi-saksi, ahli, dan sejumlah bukti terkait suara Ganjar Mahfud yang stagnan di angka 17%. Ia mengaku ada intimidasi yang dialami sejumlah saksi, namun Ganjar meminta setiap orang yang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara. Sampai dengan tanggal 20 berapa sebenarnya angka real yang ada, ya? Masa stuck seperti itu, berapapun suara masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan. Dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Dugaan adanya upaya penguncian suara Ganjar Mahfud sehingga stagnan di posisi 17% pertama kali diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menghadiri acara Election Talk FISIP UI Kamis lalu. Para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Temuan ahli IT dari tim Ganjar Mahfud itu dinilai Cawapres Mahfud MD sebagai informasi yang sudah ia dengar jauh sebelum pemilu berlangsung. Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Merespons temuan tim IT Ganjar Mahfud,
Ketua KPU Hashim Asy'ari tegaskan, keputusan pemilihlah yang menentukan hasil suara para peserta pemilu. Menurutnya, KPU tak bisa mengontrol atau menargetkan jumlah pemilih yang hadir di TPS. KPU tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian, sejak awal itu nggak ada. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Gerindra selaku parpol pengusung Prabowo Gibran menilai para parpol kini saling menuduh melakukan kecurangan. Isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu. Semua saling menuduh, semua saling menyangkakan bahwa partai A, B, C, D, dan seterusnya melakukan tindakan penggelembungan. Kian santer dan liarnya dugaan-dugaan kecurangan jelang pengumuman resmi KPU patut mendapat perhatian serius Bawaslu selaku wasit pesta demokrasi, agar pemenang pemilu nantinya mendapat legitimasi hukum. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Audrey Chandra untuk paruh kedua program ini. Audrey. Terima kasih, Tifal. Saudara Sekjen PDI Perjuangan menyebut Capres Ganjar Pranowo usul hak angket kecurangan pemilu langsung kena setrum dilaporkan ke KPK. Simak perbincangan selengkapnya di Kompas Petang. Partai Gerindra membidik istri Kaisang Pangarep Erina Gudono untuk jadi bakal calon Bupati Sleman 2024. Simak perbincangannya hanya di Kompas Petang. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir.
bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Sekjen PDI Perjuangan, Saudara, menyebut ada upaya mengganjal hak angket kecurangan pemilu di balik pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK. Dalam acara diskusi FISIP UI, Hasto menyebut di masa demokrasi populis ada banyak kecurangan oleh penguasa dengan menyalahgunakan banyak instrumen negara. Hasto lalu merujuk usai Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket kecurangan pemilu, kemudian Ganjar dilaporkan ke KPK. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai 2023 dengan total lebih dari 100 miliar rupiah. Pertama kalinya secara masif di dalam era demokratis dengan wajah pimpinannya yang populis itu dipakai instrumen-instrumen negara dengan segala cara, tanpa nilai, tanpa nurani, tanpa moral. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK di situ. Itu strum-struman ini banyak sekali. Media udah mulai disetrum, Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti. Terkait laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terhadap Ganjar Pranowo, juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan proses sedang berjalan. Kata Ali, laporan IPW atas Ganjar masuk di bagian Dumas KPK yang ranahnya administratif. Di tahap inilah akan dicek terlebih dahulu apakah secara administratif bisa ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya di Kedeputian Penindakan atau tidak. Nah, itu verifikasi setelah dan koordinasi dengan pihak pelapor. Untuk memastikan apakah kemudian nanti syarat-syaratnya terpenuhi, ada data awal yang bisa dikembangkan, karena KPK juga pasti setelah kemudian lengkap proses di situ, pasti akan mengembangkan juga melakukan pengayaan informasi untuk dikembangkan, sehingga dapat dinilai apakah betul ada peristiwa pidana. Kalau peristiwa pidana bicaranya kemudian arahnya ke korupsi. Kalaupun korupsi, apakah kemudian menjadi kewenangan KPK atau tidak. Setelah kemudian seluruh prosesnya berjalan, bahwa betul itu menjadi kewenangan KPK, ada peristiwa pidana korupsi dan seterusnya, baru dilimpahkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada banyak penggunaan instrumen negara di balik maraknya dugaan kecurangan pemilu. Salah satu yang disorot adalah hak angket kecurangan pemilu usulan Ganjar yang kemudian ini dibalas dengan setrum pelaporan Ganjar ke KPK. Apakah dugaan korupsi Ganjar Pranowo yang dilaporkan oleh IPW ke KPK ini berkaitan dengan usulan angket kecurangan pemilu dari Ganjar, atau mungkin ini sama sekali murni kasus hukum, bukan kriminalisasi politik? Sudah bergabung sore hari ini ada pelapor Ganjar Pranowo ke KPK yang juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dan ada juga mantan Ketua KPK Abraham Samad, juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Sore Mbak. Selamat sore. Oke, selamat sore. Saya mau ke pelapor dulu nih, Pak Sugeng. Jadi benar nggak sih kalau Anda ini dituding politis karena juga merupakan kader PSI melaporkan Capres Ganjar terkait dengan dugaan gratifikasi setelah mengajukan hak angket, Pak Sugeng? Posisi saya sebagai pelapor ya, sebagai pelapor Dumas, sebagai Ketua IPW. Oke. Kalau ada embel-embel di sana, saya sebagai anggota PSI atau ketua partai PSI, saya tidak bisa membantah tuduhan-tuduhan itu. Tapi saya mau katakan IPW bukan subordinasi PSI, ya. Aksi-aksi IPW adalah aksi hukum. Jadi begitu. Oke, jadi membedakan ya. Tapi masalahnya kan Pak Sugeng ini adalah Ketua Indonesia Police Watch, tapi yang melaporkan biasanya kan menangani tentang kasus polisian ya Pak ya. Tapi ini kenapa Capres nih yang dilaporkan? Dugaannya gratifikasi lagi. IPW kan sudah juga melaporkan
ada seorang wakil menteri. IPW juga membuka soal dugaan Firly Bahuri, ya. Jadi bukan yang pertama. Kemudian di dalam masa pemilu, ya, IPW juga menyoroti 3 hal tindakan polisi yang dikritisi, yang diduga sebagai satu tindakan yang bisa merugikan atau intimidasi kepada kantong-kantong suara PDI. Pemeriksaan 176 kepala desa oleh Polda Jateng. Ya, kemudian 2 kabupaten lain IPW kritisi akhirnya dihentikan. IPW mengkritisi dalam tanda kutip intimidasi polisi kepada saudara Butet Seniman. IPW juga mengkritisi tindakan polisi yang memeriksa Aiman, ya. Jadi Oke, jadi banyak pelaporan yang dilakukan oleh IPW gitu ya Pak Sugeng ya? Aksi IPW aksi hukum, ya. Kalau sekarang ada melaporkan seorang capres, apa yang masalah di dalam negara hukum ini, ya? Dalam konteks negara hukum siapapun, ketika dinilai ada dugaan pelanggaran, bisa dilaporkan. Itu saja. Oke, kalau gitu pelaporan ini kan Pak Samad dilakukan pada saat tahapan pemilihan presiden, kita tinggal menunggu ya untuk nanti 20 Maret pengumumannya. Nah, yang dilihat sendiri sebagai mantan ketua KPK, ini murni karena kasus hukum pelaporannya atau ada unsur politisnya, Pak Samad? Jadi begini, apa yang disampaikan tadi Pak Sugeng itu sudah benar semua ya. Tapi sebenarnya kenapa menimbulkan dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka? Karena timingnya. Kenapa timingnya? Ini kan masih dalam proses ya. Dan orang semua publik Indonesia masih memperhatikan proses rekapitulasi suara. Dan nanti tanggal 20 baru final. Sehingga jangan persalahkan masyarakat Pak Sugeng kalau menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Sugeng sebagai ketua IPW melaporkan Pak Ganjar itu dianggap sebagai tindakan-tindakan yang mungkin orang selalu sebut politisasi hukum ya, atau juga mungkin lebih ekstrimnya orang kadang-kadang menyatakan bahwa ada proses kriminalisasi. Kadang-kadang orang menyatakan begitu. Ini susah sekali ditepis anggapan-anggapan. Tapi kalau timing yang diduganya oleh Pak Samad tadi lebih ke timing setelah Pak Ganjar usulin hak angket atau karena proses tadi nunggu sampai 20 Maret pengumuman KPU? Iya, jadi saat ini ada rangkaian cerita yang susah terbantahkan. Ketika Pak Ganjar sudah mengusulkan, tiba-tiba kemudian ada proses pelaporan Pak Ganjar. Ini kan agak susah misalnya kita menepis dugaan-dugaan atau kecurigaan masyarakat bahwa apa yang dilaporkan ya Pak Sugeng terhadap di KPK terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Pak Ganjar itu susah kelihatannya untuk menepis anggapan-anggapan masyarakat bahwa suatu tindakan yang politisasi ya. Kenapa saya demikian? Karena timingnya. Tahan dulu sampai di situ ya Pak Samad, saya mau tanyain ke Pak Sugeng. Oke, silakan. Sebagai mantan ketua KPK, kalaupun memang misalnya Pak Sugeng menemukan ada dugaan korupsi Pak Ganjar, kenapa bukan nanti setelah misalnya pelantikan presiden terpilih, itu lebih elok, lebih elegan. Tidak ada dugaan-dugaan bahwa oh ini direkayasa, ini dikriminalisasi. Tapi karena timingnya tidak tepat sehingga laporan ini orang bisa menduga-duga macam-macam. Jadi kalau saya mengusul kepada Pak Sugeng sebagai mantan ketua KPK, kalau saja laporan ini mau dianggap lebih fair, lebih elegan dan lebih elok, seharusnya dilaporkan setelah pelantikan presiden terpilih 10. Itu yang paling tepat. Jangan setelah perhitungan. Artinya nunggu dulu ya. Itu juga masih menimbulkan pro kontra. Yang tidak menimbulkan pro kontra kalau laporan ini dilaporkan setelah presiden baru dilantik. Itu baru tidak menimbulkan prasangka-prasangka negatif. Oke, kalau gitu kita tanya ya dugaan prasangka-prasangkanya dari Pak Samad nih Pak Sugeng ini karena timingnya nih jadi nggak bisa dipungkiri jangan-jangan ini ada masuk unsur politisnya. Iya kan saya sudah katakan ya, saya tidak bisa pernyataan saya tidak bisa membantah ya. Pernyataan saya tidak bisa menghilangkan prasangka.
Kan begitu. Walaupun bisa saya jelaskan, ini informasi ini saya dapatkan 10 bulan yang lalu. Ya, IPW mendapatkan informasi ini 10 bulan yang lalu. Kami menginvestigasi ke Semarang, ya, dan ya ke Semarang bertemu beberapa pihak. Tapi kemudian kami tidak laporkan karena proses ini ya masuk pada proses sedang pencalonan, gitu ya, sedang rame pencalonan. Dan kami juga tidak mau mengganggu itu. Jadi begitu selesai pencoblosan 14 Februari, 5 Maret baru kami laporkan. Memang nggak bisa dibantahkan posisi penilaian masyarakat itu hal yang sah saja ya. Tapi menjadi pertanyaan kenapa pada saat setelah usulan hak angket gitu? Iya, itu soal yang tadi dikatakan Pak Samad, kami sudah menunda 10 bulan. Oke, baik. Ya. Baik. Oke, sudah menunda 10 bulan. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Mas Adi nih. Mas Adi, ini kalau dilihatnya lebih banyak mana nih? Unsur politisnya, apa unsur pengumpulan bukti-buktinya sehingga baru-baru ini baru dilaporkan Capres Ganjar setelah Capres Ganjar juga mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Nanti Mas Adi menjawabnya usai jeda, tetaplah di Kompas Petang. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya nih Mas Adi, jadi lebih banyak mana unsur dugaan politisnya atau unsur karena menunggu bukti-buktinya dikumpulkan dulu selama 10 bulan atau jangan-jangan ini hanya gertakan aja nih setelah Pak Ganjar ngusulin hak angket? Audrey, sejatinya memang soal penegakan kasus korupsi itu tidak kenal tahun politik atau tidak kenal dalam proses-proses politik. Dia juga harus berkelindan dengan semua kehidupan kita sehari-hari, mau ada pemilu, tidak ada pemilu. Kalau memang itu ada indikasi korupsi dilakukan oleh siapapun, mestinya harus dituntaskan. Meski kita ingat beberapa waktu yang lalu, misalnya kejaksaan itu kan memberikan surat edaran supaya untuk menghentikan semua proses yang terkait dengan korupsi, misalnya di tahun politik. Ya. Nah itu khawatir menimbulkan dugaan-dugaan kriminalisasi, pembungkaman, alat intimidasi, dan seterusnya ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa
agak sulit memang untuk menyangkal bahwa ini ada intensi motif politiknya ya. Pertama karena faktor Ganjar yang memang seorang calon presiden. Yang kedua itu ini adalah tahun politis ya, di mana saat ini sedang perhitungan rekapitulasi yang sedang menimbulkan begitu banyak kekisruhan. Yang ketiga adalah yang melaporkan dinilai bagian dari kader partai politik tertentu. Tiga variabel inilah yang kemudian jauh lebih banyak didiskusikan ketimbang unsur-unsur hukum yang lain. Saya sebenarnya kemudian agak sedikit ingat beberapa waktu yang lalu ya, misalnya ketika Pak Budi Ari sebelum jadi menteri misalnya mengatakan, ingat ini partai dan calon kalau salah dukungan atau kalah capres bisa berurusan dengan kasus hukum. Bahkan tweetnya Fahri Hamzah beberapa waktu yang lalu itu menurut saya akan ada laporan bahkan tersangka ya kalau mereka ini dukungan capresnya kalah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya? Itu artinya menurut saya ini kan seakan-akan menebalkan bahwa sebenarnya kompetitor dalam politik apalagi ini tinggal nunggu waktu sebenarnya berurusan dengan kasus hukum. Tapi overall saya nggak tahu apa sebenarnya motif Pak Sugeng ya dari apa yang sudah disampaikan di media ataupun per diskusi. Tapi yang ingin saya katakan justru saya membayangkan yang dilaporkan itu Muhaimin Iskandar ataupun Anies yang kasus-kasusnya jauh lebih terang benderang dibandingkan dengan Pak Ganjar. Sorry itu saya Adri, mungkin saya agak awam ya soal terkait dengan isu-isu korupsi. Ganjar kalau soal gratifikasi ini kan sebenarnya relatif sepi ya dibandingkan dengan yang lain. Kan Muhaimin yang kemarin dipanggil sebelum misalnya kampanye dilakukan. Bahkan Anies sempat dikaitkan dengan Formula E itu juga jelang pencapresan. Saya membayangkan juga yang dilaporkan adalah dua orang ini gitu ya yang saya kira memang dikaitkan dengan unsur yang lainnya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, saya kira kalau yang dilaporkan itu bukan pejabat publik justru menjadi pertanyaan. Di negara ini kan yang melakukan korupsi itu saat ini kan banyak orang yang disorot. Laporan teman-teman Tempo yang bocor halus kan menyebutkan ada oknum menteri misalnya terlibat dalam urusan-urusan tentang. Jadi artinya bisa dengan kata lain ini lebih banyak unsur politisnya dugaannya? Saya tidak bisa menimbang itu Audrey, belum ada alat timbangannya lebih kuat politis atau unsur. Ya. Tapi bagi saya sekelas IPW kalau melaporkan sesuatu pasti ada sesuatu yang ingin dimaksud. Ya ini tidak lagi dalam ruang hampa. Tapi apapun itu motifnya bagi saya, ya tentu saja kita berharap IPW ini juga akan melaporkan hal-hal yang sama, terutama pejabat-pejabat publik yang saat ini sedang menjabat, sedang berkuasa, dan selalu dikaitkan dengan isu korupsi. Kalau ini hanya berhenti dengan wajar kalau kemudian ini dianggap sebagai alat setrum sebenarnya. Oke, kalau gitu nanti saya tanyakan. Jelang soal isu angket di DPR ya. Nah, itu nanti saya tanyakan ke Pak Sugeng. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Pak Samad dulu. Pak Samad, ini kan sebenarnya kalau kata Pak Ali bilang ini baru nyampe di Dumas ya, Dumas KPK, terus kemudian masalah administratif. Nah sebenarnya ini gimana sih bagian dari prosedur kalau seseorang melaporkan dugaan gratifikasi maupun korupsi ke KPK? Artinya belum kuatkah buktinya? Jadi memang sudah tepat diajukan ke Dumas. Kemudian nanti Dumas melakukan telaah yang disebut full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan, yaitu melakukan investigasi. Kalau di Direktorat Dumas ditemukan peristiwa pidananya, ya, ketika ditemukan peristiwa pidananya, maka biasanya Direktorat Dumas itu meningkatkan ke Direktorat Penyelidikan. Begitu mekanismenya. Tapi ini kan mekanisme, kita bicara mekanisme. Tapi saya lebih tertarik melihat soal apa sih yang ada di balik pelaporan ini. Karena ini menimbulkan dugaan-dugaan dan prasangka-prasangka di tengah-tengah masyarakat. Saya sepakat bahwa kejahatan korupsi itu kan harus kita perangi, kapanpun juga. Tapi kalau tadi dugaan-dugaannya itu yang dilihatnya apa Pak Samad? Ya itu tadi, bahwa kita tidak bisa membantah kalau misalnya masyarakat menaruh curiga bahwa pertama seperti yang tadi dikatakan Pak Adit, Pak Sugeng juga ini ternyata kan misalnya terdaftar sebagai salah seorang pengurus partai politik yang nyata-nyata pendukung paslon, misalnya paslon tertentu, paslon nomor 2. Jadi itu susah sekali untuk tidak mengait-ngaitkan ke arah sana. Kemudian yang kedua timing. Kemudian yang ketiga, Pak, nggak lama dari pernyataan Ganjar untuk mengusulkan hak angket, itu tiba-tiba peristiwa ini terjadi. Makanya tadi saya sampaikan ke sahabat saya, Pak Sugeng, kalau saya, posisi saya seperti Pak Sugeng, maka saya akan melakukan langkah-langkah menunda. Saya akan lakukan pelaporan ini. Meskipun udah masuk laporannya, Pak Samad? Iya, nggak ada masalah. Dan ini juga saya ingin ingatkan kepada teman-teman di KPK agar berhati-hati ya untuk
melihat perkara ini. Bukan berarti saya tidak lanjuti, karena itu bukan kewenangan saya dan tidak pantas kasus korupsi dihentikan. Cuman menurut saya agar supaya elok, tidak menimbulkan prasangka-prasangka, maka sebaiknya ini di hold dulu ya, tidak dilanjuti. Nanti bukan nanti setelah tanggal 20 loh kalau saya. Nanti setelah terpilihnya dan dilantiknya presiden baru, kalau memang nanti baru kemudian kasus ini bisa dilakukan full bucket. Karena kalau misalnya KPK tiba-tiba misalnya kemarin Pak Sugeng laporkan di tanggal 5 Maret, kemudian 2 minggu setelah itu atau 3 minggu setelah itu langsung KPK mengumumkan bahwa kasus ini sudah dilakukan full bucket. Wah, ini tambah menimbulkan kecurigaan lagi nih. Baik. Sambut betul gitu loh. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Pak Sugeng, kenapa tadi juga ditanyakan oleh Mas Adi, bukan kenapa ya, tapi apakah juga akan melaporkan begitu, misalnya capres lain atau pejabat politik lain yang diduga mungkin terjerat dalam kasus korupsi? Jadi begini ya, saya menunggu siapa yang memiliki data. Basis kerja IPW adalah pengaduan masyarakat yang datang ke IPW. Silakan, jangan berdasarkan bocor halus, karena ada satu perbedaan ya antara media menerima sumber dan bisa diberitakan dengan tindakan aksi hukum. Ini beda sekali ya. Ketika media menerima sumber keliru, itu tinggal diluruskan hak jawab. Tapi saya, kalau keliru saya dipenjara nih, ya, saya dipenjara nih, ya. Yang kedua, orang-orang tidak pernah mengapresiasi dan mengulik saya ketika saya mengkritisi 3 isu tadi. Kantong-kantong PDI yang diobok-obok polisi, sementara saya seorang pengurus PSI ya, pada mendukung salah satu pasangan calon ya. Ketika saya mengkritisi juga tindakan polisi ke Aiman, nggak ada juga yang kemudian mengapresiasi, ya, nggak ada juga. Tapi kalau timingnya diduga itu karena dekatan dengan hak angket, Pak Sugeng ya, ini cuma gertakan kan? Bisa saya nggak mau jawab ya, silakan saja. Karena itu ada orang boleh berimajinasi ya, berprasangka, kan tidak bisa kemudian kita mengadili pendapat orang ya. Ini memang pengujiannya adalah proses hukum ya. Pemeriksaan oleh KPK ditunda juga nggak ada masalah buat kami. Kami nggak pernah dorong-dorong harus segera. Ya. Jadi nggak mau ditunda ya Pak? Pelaporannya. Kenapa? Iya, pelaporannya nggak ditunda ya, tetap lanjut ya? Ya kan sudah dilaporkan, maksudnya prosesnya, proses misalnya full bucketnya ditunda pun nggak ada problem buat kami. Ya. Nggak ada problem. Baik, kalau gitu Mas Adi, dengan pelaporan Capres Ganjar yang juga sama-sama mengusulkan hak angket, ini kira-kira akan mengendorkan nggak usulan hak angket dari PDI Perjuangan dan Capresnya, Ganjar Pranowo? Mas Adi. Ya, saya kira memang hak angket itu adalah hal penting ya. Saya termasuk yang punya kepentingan sebenarnya hak angket itu bisa diusulkan dan bisa disetujui oleh teman-teman DPR. Meski ini melalui satu proses politik yang nggak biasa, karena soal dugaan kecurangan dan penggelembungan suara saya kira bukan hanya melibatkan satu partai atau dituduhkan pada satu partai. Supaya buka-bukaan, saya kira semua partai, semua calon, semua tim sukses itu punya data bahwa penggelembungan ini kan seakan-akan hanya bertendensi untuk capres dan partai politik tertentu. Oleh karena itu bagi saya, kalau hak angket ini dianggap sebagai saluran untuk membongkar, mengaudit secara investigatif terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, ya saya kira mestinya anggota dewan harus menyambut ini dengan baik. Kalau misalnya ada paslon tertentu dituduh, kan tinggal tuduh balik bahwa calon-calon yang lain juga melakukan hal yang sama. Sehingga semua proses ini clear. Tapi overall yang ingin saya katakan, Audrey, bahwa yang melakukan tindakan korupsi di negara ini banyak, terutama pejabat-pejabat yang sedang berkuasa. Saya kira datanya itu banyak kalau mau dicari. Datanya saya kira numpuk kalau dicari. Kalau saya rakyat biasa, bukan aktivis demokrasi, hanya sering mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman media yang sering kali memberikan bocoran secara itu. Baik, Mas Adi Prayitno terima kasih, Pak Abraham Samad terima kasih, dan juga Pak Sugeng Teguh terima kasih untuk informasinya di Kompas Petang.
Usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Partai Gerindra membidik istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, untuk jadi bakal calon Bupati Sleman 2024. Apakah ini jadi sinyal makin kuatnya dinasti politik Jokowi? Kami akan hadirkan perbincangannya setelah ini. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, buka suara soal peluang maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Rajin bolak-balik Jakarta, Bobi bantah lakukan lobi-lobi politik untuk dapat restu. Bobi mengaku sempat bertemu dengan Presiden Jokowi saat datang ke Jakarta. Bobi bilang pesan yang diberikan Jokowi sebatas urusan Kota Medan, bukan restu untuk maju jadi kontestan. Meski demikian, Bobi memberi kesan ada peluang dirinya maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya 13 Januari lalu, Prabowo memberi kode dukungan untuk Bobi maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Ngobrol gitu, ada jadwalnya nggak selama di Jakarta? Kemarin ada. Salah satunya bahas minta izin atau restu untuk maju Pilgub Sumut. Kemarin kita ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta ngurusin untuk Kota Medan. Nggak ada untuk pribadi. Ada arahan dari Pak Presiden? Arahannya bangun Kota Medan yang lebih baik. Selain Golkar sama PAN yang mendukung Mas Bobi itu untuk maju Pilgub ya. Siapa lagi? Tapi mau Mas maju. Sementara Partai Gerindra tengah menyiapkan beberapa nama masuk dalam bursa kandidat calon Bupati Sleman 2024. Salah satu yang dilirik adalah istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. DPC Partai Gerindra Sleman saat ini sedang menggodok beberapa nama putra-putri daerah yang dianggap memiliki peluang diusung di Pilkada Sleman 2024. Saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar,
Partai PAN dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Istri Kaesang Erina Gudono disebut masuk radar Partai Gerindra maju di Pilkada Kabupaten Sleman. Bagaimana melihat potensi menantu Jokowi ini masuk dunia politik praktis? Kita bahas sore ini bersama Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Wicaksana, dan pengamat politik dinasti Yowes Kenawa. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Mbak Audrey. Mbak Audrey, selamat sore. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Pak Dana, jadi ini benar serius atau hanya goda-goda aja sih Mbak Erina ini masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024? Jadi kalau melihat dari tahapan Mbak Audrey ya, jadi teman-teman di DPC Sleman ini kan telah menyelesaikan pleno KPU dan telah mendapatkan jumlah kursi yang artinya teman-teman ini sudah melihat ke tahap selanjutnya karena memang Pilkada Kabupaten Sleman yang nanti serentak di November ini perlu sudah dipersiapkan. Nah itu info dari rekan-rekan, dari kader menginginkan sosok yang kalau dilihat dari efek Pilpres kemarin kan memang pemilih pemula, pemilih muda, Gen Z, Gen milenial ini memang sungguh menjadi captive market untuk konstituen. Artinya mungkin ini menjadi salah satu alternatif dari kami atau dari teman-teman di DPC Sleman. Yang jelas kami di DPD menunggu penjaringan dari rekan-rekan untuk kami usulkan ke Dewan Pimpinan Pusat, terutama kepada Ketua Dewan Pembina kita, Pak Prabowo. Kan banyak nih anak-anak muda, tapi kenapa kemudian disuarakannya pengennya sih Mbak Erina? Kan Mbak Erina ini belum punya modal ya, bekal di bidang politik. Ya sebenarnya modal atau tidaknya mungkin kemarin kita bersama-sama dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin. Mungkin teman-teman ada bersinggungan dengan keluarga besarnya. Kebetulan kan keluarga besarnya bergerak di Kabupaten Sleman. Terus kita diskusi, kadang Mbak Irinanya juga ikut kalau informasi dari rekan-rekan. Nah ini mungkin di sinilah ada wah cocok nih kayaknya begitu kalau bahasa teman-teman di Sleman seperti itu. Oke, kalau gitu dari Mas Yus nih, dari pengamat politik nih melihatnya dari Partai Gerindra ini mengusulkan, bukan mengusulkan ya, tapi bahwa kader-kadernya ya baru mengusulkan, sebatas mengusulkan nama Mbak Erina maju di Pilkada Sleman. Ini sebenarnya bisa dilihatnya sebagai aji mumpung karena efeknya Pak Jokowi atau karena mungkin jangan-jangan balas jasa juga nih? Kalau saya melihatnya memang kalau kandidat yang datang dari keluarga politik atau dinasti politik memang mempunyai daya tarik atau popularitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lain yang mungkin tidak berlatar belakang keluarga politik seperti itu, Mbak. Jadi memang ini ada sebuah simbiosis mutualisme antara politisi dengan partai yang menginginkan hasil terbaik dalam setiap pemilihan termasuk pilkada. Dan dalam kasus ini tentu nama Mbak Erina Gudono, nama Mas Kaesang itu pasti akan muncul di tingkat popularitas yang paling tinggi karena exposure media yang besar terhadap keduanya, Mbak Audrey. Tapi nggak dilihatnya sebagai ini jangan-jangan politik dinastinya semakin kuat nih, apalagi sebelumnya juga ada nama Mas Bobi yang juga digadang-gadang ini masuk dalam bursa cagup sumut ya oleh Gerindra juga. Ya, memang tidak bisa dihindari bahwa ada faktor pragmatisme politik yang menjadi kalkulasi baik dari partai politik maupun kandidat yang dicalonkan gitu. Dan ini memang bukan khas terjadi di Sleman saja, tapi di berbagai daerah termasuk tadi baru disampaikan di Sumatera Utara, bahkan kemarin pas Mas Kaesang juga tuh katanya di maju Solo. Pilkada Solo juga memang memiliki popularitas yang sudah cukup tinggi dan secara teoritis kan kalau kita mengubah dari popularitas menjadi likability atau kedisukaan dan kemudian dirubah menjadi elektabilitas, kalau popularitasnya sudah tinggi otomatis lebih mudah kerjanya kira-kira baik bagi partai politik pengusung maupun bagi si kandidat untuk maju ke dalam kontestasi pilkada seperti itu, Mbak. Oke, kalau gitu Mas Danang, lobby-lobbynya udah sampai mana? Udah telepon, udah nanya ke Mbak Erina belum? Informasinya seperti yang sudah disampaikan Ketua DPC kami tadi yang VT-nya disampaikan, baru sebatas dari rekan-rekan sepertinya yang menginginkan
Ya mungkin masih mencoba dikomunikasikan dengan partai lain, tapi sepertinya belum ada pendekatan secara pribadi kepada Mbak Erina langsung. Yang jelas kami masih menunggu, terutama kalau di DPD Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan baru saja selesai pleno KPU tingkat provinsi, kemudian kami ikut mengawal yang di pusat dulu, ini KPU RI kan Daerah Istimewa Yogyakarta juga baru selesai. Nah mungkin teman-teman, saya menunggu informasi dari teman-teman seperti itu, nantinya seperti apa. Kalau dari melihat untuk dinasti politiknya Pak Jokowi sendiri, Mas Yus, apakah membenarkan ini politik dinasti begitu dengan menyebarkan anak, menantu? Ya ini sebuah pragmatisme politik yang tidak dapat terhindarkan lagi. Secara etika tentu akan banyak perdebatan, akan banyak permasalahan di sana, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa anggota dinasti politik itu memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilih gitu. Ada masyarakat yang mungkin mengasosiasikan dengan terpilihnya anggota keluarga politisi tertentu, maka platform politik, program-program politik akan senada gitu dengan sejalan senada dengan keluarga besar di mana politisi tersebut bernaung. Dan itu baik nggak? Secara politik sebenarnya, secara demokrasi ini sebuah hal yang menurut saya pribadi ini sebuah hal yang tidak baik untuk demokrasi dalam jangka panjangnya. Karena apa? Karena ini kan dalam situasi yang ideal kita berharap bahwa ada kaderisasi yang berjalan di dalam partai politik, bukan calon-calon karbitan yang kemudian dipromosikan hanya untuk kepentingan elektoral per 5 tahun gitu. Kita berharap partai politik menjalankan fungsinya, menjalankan pendidikan politik, rekrutmen politik, dan kemudian sampai ke promosi politik, nominasi dan seleksi, itu mengandalkan kader-kadernya yang memang dididik, telah mendapat pendidikan yang cukup, telah mendapat pembekalan yang cukup, telah melakukan berbagai kegiatan untuk membuktikan kapabilitas, kapasitas, dan integritasnya di dalam partai politik sebelum kemudian bertarung keluar partai politik seperti itu. Dan situasi seperti ini untuk jangka panjang bagi demokrasi tentu akan mendiscourage kader-kader yang sudah berdarah-darah membangun partai politik dari bawah, dari nol, tapi kemudian harus mengalah gitu, quote unquote mengalah dengan kader-kader gitu, yang memiliki darah biru seperti kalau itu. Gitu saya tanyain langsung aja ke Mas Danang, emang nggak pengen juga dari kader Partai Gerindra yang muda-muda juga disuarakan untuk dimajukan maju di pilkada? Mas Danang, pertimbangannya apa sih? Tadi teman-teman milihnya Mbak Erina apa hanya sebatas popularitas, Jokowi efek? Oke, jadi mohon maaf saya perlu luruskan, sebenarnya Mbak Erina Gudono bukan satu-satunya yang diwacanakan dari rekan-rekan di DPC Gerindra Kabupaten Sleman. Jadi di sana ada kader muda kita dan termasuk tadi ketua DPC kami itu menjadi salah satu calon yang potensial, dan juga ada beberapa puja Kesuma yang baru saja menangkan di level provinsi. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kontestasi 2020 sebenarnya calon yang diusung Kabupaten Gerindra Sleman saya dulu waktu di kontestasi yang lalu. Jadi sebenarnya dilalah Mbak Erina ini salah satu public figure yang mungkin yang akhirnya yang banyak tercapture oleh media yang lebih tinggi daripada rekan-rekan kami yang semuanya sebenarnya berpotensi untuk memimpin Kabupaten Sleman seperti itu. Terus kemudian yang memilihnya nanti siapa-siapa yang akan maju itu dari mana? Jadi mekanisme di Partai Gerindra kami di DPC ini akan menjaring nama-nama sesuai dengan yang intinya sebenarnya kalau di garis besar semoga nanti pada saat ditetapkan Pak Prabowo menjadi presiden, artinya kita memiliki bahwa akan mencari kepala daerah yang benar-benar akan inline dengan apa program dari Pak Prabowo. Sehingga nantinya dari penjaringan nama-nama tadi, kami di DPD akan bukan merekomendasikan, memberikan pengantar kepada DPP yang nantinya pimpinan DPP yang akan menentukan kepada salah satu yang dibidiknya adalah Erina ya? Yang kemungkinan karena suratnya belum masuk ke kami yang dari usulan dari teman. Kalau tadi dibilangnya Mas Danang bilang yang kemudian inline dengan Pak Prabowo, berarti bisa jadi kemungkinan besar kalau Mbak Erinanya mau bisa kemudian kartu hijau, lampu karpet hijau begitu.
Mas Yus untuk Erina nanti maju di Pilkada Sleman? Ya, kalau menilik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saat pencalonan pilkada, memang partai politik cenderung mencari kandidat dengan popularitas yang tinggi dan elektabilitas yang tinggi seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin memang kalau nanti rekomendasikan diberikan kepada Mbak Erina. Cuman tadi seperti kata Mas Danang, ini proses yang baru berjalan, baru menjadi sebuah narasi yang sedang bergulir dan masih menunggu keputusan dari DPC dan kemudian DPD yang nantinya akan diputuskan oleh DPP. Tentunya sebagai pengamat saya berharap bahwa proses ini bisa berjenjang gitu dan bisa Mbak Erina pun bisa diadu visi misinya dengan kader Gerindra yang lain yang ada di daerah, sehingga siapapun yang lolos ke tingkat pusat nantinya dan kemudian mendapatkan rekom dari DPP itu adalah kader terbaik yang memang tidak hanya untuk mendongkrak, benar-benar mumpuni, tidak hanya mendongkrak suara atau memperoleh kemenangan, tapi juga mampu melanjutkan institusionalisasi partai yang menurut saya di Gerindra sendiri sudah berjalan dengan cukup baik. Seperti itu. Tapi kira-kira akan ada pendekatan-pendekatan juga yang mungkin saja dilakukan oleh Pak Prabowo, sama seperti waktu itu Pak Prabowo yang juga bertemu dengan Mas Gibran ya, sebelumnya pada saat itu di Hambalang sebelum menjadi cawapres. Ada kemungkinan itu nggak, Pak Yus? Ya, kemungkinan itu akan selalu ada. Lobby-lobby politik, apa itu bagian dari paket mengambil keluarga Pak Jokowi ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo Gibran, itu akan selalu ada. Namun lagi-lagi perlu dicatat bahwa Gerindra sebagai partai politik seharusnya memiliki mekanisme yang berjenjang yang memang sudah menjadi aspirasi kader Gerindra di tingkat bawah. Namun lagi-lagi kalau kita melihat tradisi Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi yang sebelumnya bilang tidak tapi ternyata iya, ya kita nggak akan kaget sih kalau nantinya misalkan tiba-tiba Mbak Erina yang dimajukan menjadi kandidat di Sleman seperti itu, Mbak Audrey. Pak Yus Kenawas, pengamat politik dinasti, terima kasih. Dan juga Ketua DPD Partai Gerindra DIY, Pak Danang Wijaksana, terima kasih juga sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Audrey, selamat sore. Sehat selalu Bang Yus. Usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat bertambah. Hingga Sabtu siang, tim gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban meninggal. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata.
korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat bertambah. Hingga Sabtu siang, tim gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban meninggal dunia. Dibantu masyarakat sekitar, tim gabungan berjibaku mengevakuasi korban longsor di daerah Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya satu mobil, akibat longsor, 3 mobil dan 1 pengendara motor terseret masuk sungai. 7 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman dilaporkan ada 3 orang meninggal akibat bencana banjir dan longsor. Sehingga total sementara ada 17 korban meninggal dunia akibat bencana alam di Sumatera Barat. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban banjir dan longsor dengan kondisi meninggal dunia. Korban berusia 54 tahun ditemukan meninggal akibat tertimpa longsor. Dengan demikian korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor ada sebanyak 17 orang, sementara petugas masih mendata korban hilang. Akses sulit dan jalan yang sempit menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi korban. Informasi terkini dari longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat, kita bergabung dengan Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Selamat sore, Pak Ilham. Selamat sore. Pak Ilham, jadi kami ingin mendata sekali lagi 17 korban meninggal dunia akibat bencana longsor dan banjir di Sumatera Barat. Baik, Mbak. Kalau untuk Sumatera Barat, ada lebih dari 17 orang yang terdata pada kami. Yang pertama itu di Kabupaten Padang Pariaman, ada korban tertimbun longsor yang sudah ditemukan sebanyak 3 orang meninggal. Sementara di pesisir selatan, sampai tadi sudah korban yang tertimbun longsor sudah ditemukan sebanyak 6 orang, berarti ada 4 orang yang masih dalam pencarian. Kemudian yang hanyut bersama kendaraan di sungai karena jatuh ke sungai, itu ada sebanyak 7 orang yang sudah ditemukan. Khusus untuk yang 7 orang ditemukan ini, informasi dari Kabupaten Pesisir Selatan, kalau ada pihak keluarga yang merasa ada. Jadi totalnya 17 sejauh ini, atau bertambah untuk yang korban meninggal saja, Pak? Kalau yang meninggal saja, tadi ada 7 orang yang hanyut di sungai, kemudian ada 1 balita yang hanyut juga di sungai, kemudian ada 6 orang yang sudah ditemukan di korban longsor di pesisir selatan. Kemudian ada 3 orang yang sudah ditemukan juga meninggal. Oke, berarti 17 ya total itu ya Pak, berarti benar ya. 17 itu kemudian yang dinyatakan meninggal dunia. Untuk yang hilang masih didata terus Pak? Ya, sampai sejauh ini kita masih melakukan pencarian sebanyak 4 orang yang masih hilang sesuai data awal ini. Untuk pencarian, kalau boleh kami izin memberikan informasi juga terhadap korban yang 7 orang meninggal ditemukan di pesisir selatan ini yang di Tarusan, karena fasilitas rumah sakit di pesisir selatan tidak mempunyai ruang pendingin untuk mayat. Kalau ada keluarga atau kerabat yang merasa kehilangan saudaranya, agar segera lapor ke rumah sakit di pesisir selatan. Pak, akan ada beberapa orang yang masih dicari. Apa sih kendala terbesar pencarian korban ini? Iya, korban ini dicari secara manual karena akses menuju ke lokasi longsor sangat sulit. Sekarang karena banyaknya titik-titik longsor dan jalan dari Padang menuju pesisir selatan sampai saat ini masih putus. Oke. Nah kalau gitu apakah sudah mulai bisa alat berat didatangkan? Karena kan selain mencari korban juga ini banyak mobil-mobil kendaraan yang terkena lumpur ya Pak, tidak bisa dipindahkan, termasuk juga dengan akses yang putus nih. Ya. Jadi alat berat sudah diturunkan. Sekarang upaya kita tentu membuka akses dulu.
untuk memudahkan upaya pencarian dan pertolongan sekaligus penyelamatan terhadap para pengungsi yang masih belum terjangkau oleh petugas. Oke, berarti saat ini sedang didata, termasuk juga dengan mudah-mudahan masukan alat berat, termasuk juga dengan pembersihan ya Pak ya, supaya bisa segera korban-korban ditemukan. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham Wahab, Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Sumatera Barat. Terima kasih. Saudara, tetaplah di Kompas Petang. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan kopilot yang tertidur saat pesawat sedang terbang. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan kopilot yang tertidur saat pesawat sedang terbang. Teguran diberikan setelah Kementerian Perhubungan mendapat laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT yang mengungkap insiden pilot dan kopilot Batik Air ID 6723 tertidur selama 28 menit saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute Kendari Jakarta 25 Januari 2024. Menhub tegaskan Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi masalah ini. Tadi sudah jelaskan oleh Dirjen, kita
menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot itu. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak buat. Itu sudah grounded Pak. KNKT mengungkap insiden pilot dan kopilot Batik Air ID6723 tertidur selama 28 menit saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute Kendari Jakarta 25 Januari 2024. Setelah pilot tertidur sekitar 28 menit, pilot terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar, yaitu menyasar di sekitar langit Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pilot membangunkan kopilot dan menanggapi panggilan dari Pusat Kendali Wilayah Jakarta, lalu kembali ke rute yang benar. Pesawat Batik Air ID6723 kemudian berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Corporate Strategic of Batik Air atau Corporate Communication Strategic of Batik Air Danang Mandala Priyantoro merespons insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat terbang dari Kendari menuju Jakarta. Per 26 Januari 2024, Batik Air menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan ID6723 rute Kendari Jakarta yang bertugas 25 Januari 2024. Keputusan itu merupakan bentuk keseriusan perusahaan terhadap pentingnya aspek keselamatan serta dalam rangka menjalankan investigasi menyeluruh. Kami sudah hadirkan seluruh informasi untuk Anda di Kompas Petang. Kami pamit dulu, saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa, Anda akan menyaksikan gelar perkara sesaat lagi. Jadi tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Polisi telah menetapkan 3 tersangka pembunuhan perempuan muda yang jasadnya dibuang di Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Sesampainya di TKP, tersangka DA keluar dari mobil hendak buang air kecil dan memberi kode kepada saudara MR untuk segera menghabisi korban. Tolong untuk kepolisian Polres Banjar, Polda Jakarta, minta tolong untuk segera ditangkap. Ini kejam Pak, kejam. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Vidi Batlolone. Akhir Februari lalu warga desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat digegerkan adanya temuan jenazah wanita muda terbungkus selimut dalam kondisi membusuk. Korban diketahui bernama Indriana, warga Cipinang, Jakarta Timur. Polisi mengungkap pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka Saputri direncanakan oleh pelaku DP dan DA.
Kedua pelaku menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Indriana. Mengapa para pelaku tega membunuh korban? Kami akan mengupasnya dalam gelar perkara pekan ini, pembunuhan berencana cinta segitiga. Pelaku DP dan DA menyusun skenario menghilangkan nyawa Indriana. Mereka menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 50 juta rupiah. Lantas bagaimana kasus ini bisa diungkap? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban. Tersangka ingin menguasai harta korban. Yang semuanya pelakunya dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Anak saya nggak ada, apalagi kita ini orangnya kita kenal. Kalau bisa sih kita semuanya pengennya dihukum mati. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus selimut di Kota Banjar, Jawa Barat telah terungkap. Motif dari pembunuhan ini adalah cemburu kepada sang korban Indriana Dewi Eka dalam asmara cinta segitiga. Lantas, bagaimana duduk perkara pembunuhan ini? Saksikan penelusuran saya. 23 Februari lalu, warga Kota Banjar, Jawa Barat digegerkan oleh temuan jenazah wanita terbungkus selimut dalam kondisi membusuk. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena berada di tepi jurang. Korban diketahui bernama Indriana Dewi Eka Saputri, warga Cipinang, Jakarta Timur. Sempat jadi teka-teki, akhirnya polisi dapat mengungkap kasus ini. Guna mengetahui sosok Indriana, baru-baru ini kami mendatangi rumah keluarga korban. Saudara, pada saat hari kejadian pembunuhan Indriana, dia masih sempat bertemu dengan keluarganya di kediamannya yang terletak di belakang saya ini. Dan sayangnya, ternyata pertemuan itu merupakan pertemuan terakhir antara keluarga dan anak mereka. Dan selang beberapa hari muncul kabar bahwa Indriana telah meninggal dunia. Guna mengetahui lebih mendalam siapa sosok Indriana, kami akan mencoba berbicara dengan keluarga Indriana. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Indriana. Masih terbayang dalam ingatan Endang. Hari Rabu tanggal 20 Februari, ia mengantar anak kesayangannya ke kantor. Saat itu, Endang tidak mengetahui sang anak hendak pergi ke puncak lantaran Indriana tidak pamitan pada keluarga. Ya biasa, kata saya bilang, Bu doain ya Bu, supaya ini nanti nggak ada masalah apa-apa di kantor. Ya tiap hari ya, emang Ibu juga doain, biasa gitu aja sih. Ya, kalau masalah ke puncak atau apa saya nggak tahu. Nggak tahu, itu mah di luar pengetahuan saya itu. Soalnya cuman ya pokoknya berangkat kantor aja udah, saya antar, saya pulang sore. Dia jam 8 dia ngechat, Bu udah sarapan, soalnya kan bawa bekal dari rumah. Dia makan, dikirim foto makanannya, udah gitu aja ya udah. Perempuan Parubaya ini tidak curiga Indriana tidak pulang selama beberapa hari. Lantaran ia sempat menerima pesan WA dari Indriana. Belakangan diketahui pesan tersebut dikirim oleh DP, salah satu pelaku, agar ibu korban tidak curiga. Karena kita di sini juga sebenarnya sih udah berapa hari saya cari-cari, ibarat saya udah cari tahu di mana dia itu, di mana gitu, kita udah cari-cari tahu, cuman kita belum ketemu. Nah pas kebetulan hari Senin pagi itu masih ada chatan masuk dari HP Indri. Ya juga nggak tahu itu yang ngechat siapa, kita juga nggak tahu, cuman bahasanya sih kayak bahasa Indri, kita ya namanya kita orang tua, masih ada chatan masuk, masih seneng.
Nggak taunya nggak lama siang jam 2 telepon polisi. Saya ya lebih kaget lagi kalau ditemukan jenazah yang nggak tanpa identitas. Itu oleh anak saya. Ya itu saya lebih kaget lagi di situ. Ya katanya ya kata Indri baik-baik aja. Katanya ada di Bali. Itu yang saya tahu itu aja sih. Indriana telah pergi selama-lamanya. Gadis 24 tahun ini pergi membawa cita-citanya yang belum tercapai. Sebuah papan putih menjadi saksi bisu sejumlah harapan Indriana untuk orang tuanya. Pihak keluarga hanya berharap para pelaku mendapat hukuman setimpal. Harapan saya ya semuanya pelakunya dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Anak saya nggak ada, apalagi kita ini orangnya kita kenal. Ya kalau bisa sih kitanya semuanya pengennya dihukum mati. Anak saya terlalu disiksa, ibaratnya kan begitu. Itu sih. Pembunuhan terhadap Indriana dilakukan di kawasan Jalan Pelangi Boulevard Jayanti, Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami pun menuju TKP pembunuhan pada hari biasa di siang hari. Daerah ini terlihat tidak terlalu ramai. Kami perkirakan pada malam hari jalanan ini cukup sepi. Saudara, kami kini berada di luar kawasan Bukit Pelangi Sentul, di mana Didot dan Reza melakukan aksi pembunuhan terhadap Indriana. Nah, sayangnya kami tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar langsung di dalam lokasi TKP yang terletak di dalam kawasan perumahan elit. Dan memang kalau dari pantauan kami melalui kawasan tadi, kawasan tersebut memang pada malam hari cukup sepi. Dan lokasi juga di turunan sehingga sulit terlihat oleh kendaraan yang melalui bundaran dekat lokasi pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan ini berawal saat DA yang merupakan kekasih korban ingin kembali menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama DP. DP bersedia dengan syarat DA harus menghilangkan nyawa korban. Awalnya DA sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Skenario pun dirancang. DP menyarankan agar DA menggunakan jasa pembunuh bayaran. DA pun meminta bantuan MR temannya untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan 50 juta rupiah. Tanggapan tersangka DP pada saat tersangka DA ingin kembali kepadanya mempunyai syarat, yaitu apabila ingin kembali dengan tersangka DP, maka tersangka DP tidak mau lagi melihat korban Indriana Dewi ini di dunia. Itu tersangka DP dan tersangka DA menyewa temannya, yaitu tersangka MR sebagai eksekutor, untuk menghabisi nyawa korban Indriana Dewi dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Awalnya, perencanaan pembunuhan dilakukan DP dan DA. Waktu pembunuhan ditentukan 20 Februari, sekitar jam 15.30. DA dan MR si pembunuh bayaran menjemput korban, lalu menuju Bukit Pelangi Bogor. Setelah makan bersama, ketiganya pulang. Di tengah jalan, di sekitar Jalan Pelangi Boulevard, Babakan Madang, DA pura-pura ingin buang air kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ia menghentikan mobil. Saat keluar mobil, DA memberi kode agar MR membunuh korban. Setelah korban tewas, keduanya kembali ke Jakarta menjemput DP untuk mencari lokasi pembuang jenazah korban. Pada 23 Februari, para pelaku membuang jenazah korban di pinggir jurang di Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat. Misteri hilangnya Indriana sejak 20 Februari terungkap 5 hari kemudian. Seorang warga menemukan sosok jenazah terbungkus selimut di pinggir jurang di belakang tugu patung gajah di Desa Neglasari, Kota Banjar. Pun pengungkapan perkara ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor LPA 32 Romawi 2024 di Polres Kota Banjar, Polda Jawa Barat pada saat pembuangan mayat korban, yaitu di Dusun Cilengkong, RT 17 RW 9, Dusun Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Polisi menyebut motif para pelaku nekat menghabisi nyawa Indriana karena cinta segitiga. Tersangka DP cemburu, DA menjalin hubungan asmara dengan Indriana. Selain itu, tersangka juga ingin menguasai harta korban. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Sebelum dibuang, tersangka DP dan tersangka DA mengambil barang berharga milik korban, yaitu jam tangan Rolex yang dipakai korban, tas LV, dan dompet korban. Kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DA dan eksekutor tersangka MR. Akibat perbuatannya, tersangka DP, DA, dan MR dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 340 atau pembunuhan yang direncanakan, kemudian pasal 338 atau pembunuhan, dan pasal 365 KUHP ayat 4 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Ini ancaman hukumannya paling tinggi pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Akibat tersulut rasa cemburu, tersangka Devara berani merencanakan pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka. Namun mengapa sang tersangka sampai hilang akal dalam menghilangkan nyawa dari korban? Kami akan mengulasnya bersama para ahli selengkapnya di gelar perkara. Tersangka DP merupakan otak di balik pembunuhan terhadap Indriana. Mungkinkah DP memiliki masalah psikis? Saksikan ulasannya usai jeda.
Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Mix, 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 Indo coffee, coffee mix. Memang asik, Indo coffee, coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee, coffee mix, strain one, beyond first class. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Bagaimana bisa hanya gara-gara cemburu dalam cinta segitiga pelaku tega membunuh korban, padahal sebelumnya kedua tersangka tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Selengkapnya jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana akan membahasnya untuk Anda. Maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada kompetitor ya atau mantan kekasih dari kekasihnya, maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa, sasaran iri hati yang sedemikian rupa, sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup ya bagi yang bersangkutan. Ketidaksesuaian dalam dirinya itu yang memunculkan dia cinta bersyarat tadi. If condition, kalau kamu mau kembali ke saya, syaratnya adalah ini. Dengan syarat yang se-ekstrim itu ya Mas Rangga, dengan syarat yang se-ekstrim itu dengan menghabisi korban gitu kan. Pengkhianatan telah menodai cinta korban Indriana dengan tersangka DA. Tanpa sepengetahuan Indriana, DA ingin kembali merajut asmara dengan DP, pacar lamanya. DP menerima, tapi mengajukan syarat DA harus menghabisi nyawa Indriana. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut, DP memiliki karakter posesif dan dominan, yakni keinginan menguasai orang lain secara berlebihan. Ketika bercampur rasa cemburu, apapun bisa dilakukan. Tapi juga ada teori tentang karakter, di mana ada karakter yang sedemikian posesifnya, sedemikian dominasinya, sehingga tidak mau melihat ada lawan. Ya. Jangankan
lawan itu memenangkan ya atau mengalahkan dirinya, ada lawan saja dia nggak mau. Gitu ya. Nah, maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada kompetitor ya atau mantan kekasih dari kekasihnya, maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa, sasaran iri hati yang sedemikian rupa, sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup ya bagi yang bersangkutan. Sementara itu, psikolog Zarina Akbar menilai tindakan DP menunjukkan gadis 24 tahun ini tidak ingin berbagi asmara dengan siapapun. Cinta bersyarat yang ditawarkan DP disambut DA. Ada perasaan tidak ingin berbagi mungkin, ada perasaan dia ingin menguasai DA secara keseluruhan gitu kan, sehingga persyaratan itu yang kemudian diajukan karena dia tidak mau DA akan berpaling lagi dari dirinya gitu, karena punya histori masa lalu bersama DA, punya histori masa lalu dengan korban, sehingga dia tidak mau membagi cintanya itu. Itu yang memunculkan dia cinta bersyarat tadi, if condition, kalau kamu mau kembali ke saya syaratnya adalah ini. Gitu. Kalau kita lihat di sini, profilnya DA di sini ada satu kebutuhan need of love atau need of affection yang kuat dalam diri dia, Mas Rangga. Itu yang membuat dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan cinta kasih sayang tersebut gitu. Nah, biasanya profil orang yang akan melakukan atau menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan love, cinta kasih sayang itu biasanya berasal dari individu atau pribadi yang dia memerlukan rasa kasih sayang yang besar karena dia belum mendapatkan itu selama ini. Either itu misalnya apakah dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sosialnya. Seandainya hubungan asmara antara DP dan DA tidak hanya bermodal hasrat ingin saling memiliki, bisa jadi mereka tak perlu membunuh Indriana. Tapi kalau di sini hanya ada hasrat yang yang menggelora gitu ya, hasrat yang kuat gitu ya, kemudian disertai dengan mereka ingin memiliki, ingin bareng-bareng, ingin bersama gitu, tapi tidak adanya unsur emosi, intimasi di sini bukan hanya secara physically tapi secara emotional affection, itu menyebabkan kemudian kita sebutnya itu cinta bodoh gitu. Cinta bodoh itu adalah kok dia jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan wanita itu atau pria itu yang sangat dia idamkan karena dia pengen memiliki. Ada rasa ingin memilikinya yang kuat. Lantas, kenapa hanya gara-gara persoalan cinta segitiga diwarnai cemburu, DP dan DA gelap mata menghabisi nyawa Indriana? Apakah memutuskan hubungan asmara dengan Indriana tidak cukup? Ketika emosi sudah menguasai diri, maka terjadilah situasi jungkat-jungkit ya. Emosi naik, maka rasionalitas, logika turun. Ya, yang bagus adalah logika, rasionalitas selalu menjadi dominan. Emosi itu selalu menjadi yang agak tertekan. Ya, minimal sama lah, balance lah. Ya, tapi sekali lagi ketika emosi itu dikedepankan, maka umumnya lalu membawa sesuatu yang bubrah ya secara kriminalitas. Jadi emosi menurut saya atau hal yang terkait dengan suara hati itu saya kira baik ya untuk hal yang terkait dengan seni, terkait dengan kegiatan kreatif, kegiatan rohani, nah itu pakailah emosi. Tapi untuk kegiatan yang bersifat melanggar hak asasi orang lain, kegiatan yang ada kaitannya dengan hukum, maka mestinya yang dikedepankan adalah konteks logika, konteks rasionalita, ya, bukan emosi. Tapi itulah yang kemudian nampaknya dipilih oleh pasangan itu. Tambah lagi dengan memilih eksekutor yang juga sedang kepepet duit, ya, maka jadilah kegiatan itu terlaksana. Kasus pembunuhan berencana ini telah menunjukkan pada kita bahwa hubungan percintaan yang salah dapat merugikan diri dan orang lain. Apalagi jika dua orang yang bertemu masing-masing menyertakan persoalannya. Sehingga DA dan DP di sini mereka ya tadi memiliki isu permasalahannya sendiri-sendiri gitu ya, dan ketika mereka bertemu itulah yang kemudian memunculkan gitu ya, memunculkan lahirnya perilaku-perilaku atau tadi cinta yang merusak yang pada akhirnya akan mengarah pada tindak kejahatan. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan di luar kemampuan orang pada umumnya, apalagi jika sebelumnya pelaku tidak pernah melakukan tindak kejahatan.
Psikolog menyebut perlu ada pemeriksaan psikologis terhadap tersangka DP guna mengetahui kondisi psikisnya. Ada indikasi atau ada kecenderungan isu secara mentalis, secara psikologis yang ada dalam diri DP yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Tapi untuk in specific ways-nya seperti apa, saya kira itu memerlukan proses assessment lebih lanjut, pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut gitu ya Mas. Sampai se-ekstrim itukah memberikan persyaratan untuk menghabisi nyawa seperti itu? Apakah ada indikasi agresif yang kuat dalam diri DP mungkin, atau terkait dengan pengalaman kehidupannya mungkin yang mengarahkan dia seperti itu dan lain-lain. Akan banyak spekulasi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul yang kita bisa explore lebih lanjut melalui proses pemeriksaan secara psikologis. Hanya karena cemburu dalam cinta segitiga, tersangka DP tanpa pikir panjang nekat merencanakan pembunuhan terhadap Indriana. Kini, DP hanya bisa menyesali perbuatannya. Saya mengakui saya salah dan saya menyesal, Pak. Saya berikan maaf untuk korban dan keluarga korban serta keluarga saya. Saat ini para tersangka terjerat oleh pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Pembunuhan Indriana membawa pelajaran yang penting bagi kita semua. Serumit apapun masalah yang dihadapi, jangan sampai tersulut emosi, apalagi gelap mata mengancam keselamatan orang lain. Kedepankan hati nurani dan akal sehat agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Di Bekasi, Jawa Barat, bocah laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Tersangka pembunuhan adalah ibu korban, tetap digelar perkara. Lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat bertambah. Hingga Sabtu siang, tim gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, dilaporkan ada 3 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor. Sehingga total sementara ada 17 orang meninggal dunia akibat bencana alam di Sumatera Barat. Dibantu masyarakat sekitar, tim gabungan berjibaku mengevakuasi korban longsor di daerah Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Korban dihantam longsor sehingga mobil yang dikendarainya masuk ke dalam sungai. Akibat longsor, 3 mobil dan 1 pengendara motor terseret masuk sungai. 7 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sebuah sepeda motor terjatuh ke jurang di Lumajang, Jawa Timur. Pengendara motor terjatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter saat melewati perbatasan Kecamatan Ranuyoso dan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Pengemudi sepeda motor tewas akibat kecelakaan ini. Sedangkan 2 orang lainnya yang merupakan istri dan anak korban dirujuk ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka. Liburan akhir pekan bertepatan Hari Raya Nyepi dan jelang Ramadan. Arus lalu lintas di gerbang keluar tol Paster menuju kota Bandung, Jawa Barat terpantau padat. Sejak siang sampai sore, antrian kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari luar kota Bandung, seperti Jakarta, Bogor, dan sekitarnya, memadati pintu gerbang luar tol Paster Bandung. Antrian terlihat memanjang dan kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan menuju pusat kota, tepatnya di Jalan Dr. Junjunan. Sejak Sabtu dini hari hingga Sabtu pukul 10 pagi, terpantau lebih dari 11.000 kendaraan masuk ke kota Bandung. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar
Saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Mix, 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 Indo Coffee Mix. Memang asik, Indo Coffee Mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee Mix, strain one, biar first class. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume, lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saudara, bocah laki-laki di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Ternyata tersangka pembunuhan adalah ibu korban sendiri. Nasib nahas menimpa bocah laki-laki berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas di dalam kamar lantai 2 rumahnya dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Penemuan jenazah bocah laki-laki tersebut terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah korban yang sebelumnya sempat dilarang masuk ke dalam rumah oleh ibu korban. Tamu yang masih kerabat ayah korban terkejut melihat korban tak bernyawa di kamar. Kejadian tersebut lalu dilaporkan ke petugas. Dari hasil gelar perkara, ternyata ibu korban Siti Nurul Fazilah adalah tersangka yang tega menghabisi nyawa korban. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka, ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Setidaknya sudah 5 saksi yang dilakukan pemeriksaan, 3 diantaranya security, kemudian 1 kerabat tersangka,
yang satu lagi adalah saudara dari suaminya tersangka. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap suami tersangka atau bapak dari korban. Sementara itu, KPAD Kota Bekasi menurunkan 3 psikolog untuk memeriksa kondisi tersangka. Selain itu, psikolog juga membantu menghilangkan trauma adik korban setelah melihat peristiwa mengenaskan itu terjadi. Anak hari ini dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kaget-kagetan gitu ya. Seperti ada trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya. Karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara kata-kata, mungkin secara visual. Hingga kini polisi masih mendalami motif tersangka yang begitu tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Demi modifikasi motor, seorang pria nekat bobol 2 sekolah dasar, curi uang tunai hingga barang elektronik sekolah. Aksi seorang pemuda nekat mencuri di sekolah daerah Lendah, Kabupaten Kulon Progo terekam kamera CCTV. Pria berusia 21 tahun ini ketahuan mencuri uang tunai senilai 3 juta rupiah yang disimpan di ruang guru. Tak cuma sekali, tersangka mengaku sudah melakukan aksinya di 2 sekolah dasar. Tak hanya uang tunai, tapi juga mencuri barang elektronik sekolah. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri demi memodifikasi motor kesayangannya. Pelaku mencari TKP yang sepi dan penjaga sekolah yang tidak istilahnya tidur di sekolah, tapi tidur di rumah. Jadi himbauan kepada masyarakatnya, silakan untuk masyarakat apabila bepergian ataupun penjaga sekolah atau kantor yang meninggalkan kantornya agar dipastikan keamanannya. Selain mengamankan tersangka, polisi berhasil menyita 3 unit laptop dan barang bukti lainnya dengan total sekitar 6 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita ke perkara lain, berniat membakar rumah seorang perempuan lantaran cintanya ditolak. Seorang pria justru salah sasaran dan membakar rumah tetangga perempuan tersebut. Polisi kini masih memburu pelaku. 2 unit rumah semi permanen di Jalan Merdeka, Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Senin malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api yang awalnya membakar 1 rumah merambat ke rumah warga lainnya dan baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian oleh pemadam kebakaran. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, kebakaran diduga karena kesengajaan. Rekaman CCTV itu memperlihatkan seorang pria yang masuk ke dalam rumah dan kemudian pergi. Namun tak lama berselang, kebakaran terjadi. Diduga pembakaran dilakukan karena pelaku sakit hati, cintanya ditolak oleh seorang perempuan. Namun pelaku salah sasaran dan justru membakar rumah tetangga perempuan itu. Kedua pemilik rumah yang terbakar kemudian membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Info yang berkembang jadi dia ngancam kalau memang nggak selesai masalah ini kami bakar salah satu kok rumah di sini. Oh, terbakarlah rumah kakak ini. Nah, rumah yang si nak dibakar itu di mana? Di belakang. Di belakang. Kena nggak? Kena. No, salah sasaran. Polisi kini tengah memburu pelaku pembakaran. Yudi Keswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Baru 1 bulan bekerja, seorang asisten rumah tangga membobol 3 rekening milik majikannya. Akibatnya korban kehilangan uang mencapai lebih dari 70 juta rupiah. Bekerja sebagai asisten rumah tangga tapi malah mencuri. Itulah yang dilakukan Yunita Sari saat bekerja di sebuah rumah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baru bekerja selama sebulan, namun ia nekat membobol 3 rekening milik majikannya dengan mencuri kartu ATM.
Kecurigaan berawal lantaran korban sering mengalami kehilangan uang yang ada di dalam rumah. Hingga muncul pesan singkat di telepon genggam korban yang memberitahu adanya penarikan sejumlah uang sebesar 7 juta rupiah. Korban dan keluarganya yang mengetahui aksi pencurian ini lalu mencoba meminta pertanggungjawaban pelaku yang justru melarikan diri. Untuk menjalankan aksinya, pelaku mencoba-coba memasukkan nomor PIN dengan tanggal lahir anak korban. Karena ada pengambilan di hari ini 7 juta di hari pada saat itu di Bank BSI ini ada notifikasi. Pas dia keluar itu, pas dia balik dari supermarket, kami periksa di kantongnya, kami menemukan uang cash kurang lebih 5 juta dan 3 ATM. Menurut Kapolsek, pelaku selalu berpindah-pindah tempat saat akan ditangkap. Melakukan pencarian ternyata sudah berpindah ke suatu tempat hingga sampai di daerah Bandar Lampung, kemudian juga lari ke daerah Bekasi. Memang jeda waktunya tidak langsung bisa ditangkap karena memang asisten rumah tangga itu berpindah-pindah. Yang dialami oleh korban ini adalah berkisar 73.900.000. Pelaku kini dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun kurungan. Ferdian Syamarlupi, Kompas TV, Jakarta. Lagi video perundungan seorang bocah beredar di media sosial. Kali ini peristiwa kekerasan terjadi di Cirebon, Jawa Barat di sebuah area perkebunan. Video ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang bocah berusia 12 tahun dianiaya oleh rekannya yang berjumlah kurang lebih 7 orang. Korban dipukuli secara membabi buta hingga ia tersungkur. Sementara para pelaku justru berjoget dan menikmati perbuatan kejamnya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Maret ini pun baru diketahui oleh keluarga pada Rabu 6 Maret 2024. Pihak keluarga mengaku pilu melihat kondisi korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Hasil visum pihak rumah sakit akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Itu anak dari 3 bulan kemarinnya udah murung aja. Murung aja anaknya tuh kenapa? Ditanya, Aden kalau ada yang ngibuli di sekolah laporan ke bunda, nanti bunda yang ke sekolah. Kata saya tetap gituin. Terus? Nggak ada sih bunda, orangnya tuh nggak terbuka. Takut kayaknya diancam, itu tuh diancam. Takut. Hingga kini korban masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialami. Ia kerap mengurung diri di kamar dan tak mau bersosialisasi. Pihak keluarga berharap polisi bisa segera menuntaskan kasus perundungan ini dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Seorang pelaku jambret di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap polisi saat sedang tidur. Terungkap dalam sehari pelaku telah menjambret sebanyak 3 kali. CCTV ini merekam aksi penjamretan yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor pada seorang perempuan di Pasar Sentral Pekabata, Polewali Mandar. Pelaku tiba-tiba merampas dompet yang berisi uang dan ponsel di saat korban tengah berbincang dengan sejumlah orang. Sejumlah warga pun berusaha mengejar pelaku, namun pelaku keburu tancap gas. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Dari penyelidikan, dalam sehari pelaku bisa menjambret sebanyak 3 kali. Kejadian pertama itu di kantor KPU, seorang ibu-ibu yang diambil tas, ada berisikan uang senilai 1,5 juta dan handphone. Kemudian di kantor daerah itu uang 1.800.000 dan handphone, dan yang terakhir di Pasar Sentral itu 150.000. Terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong pada tahun 2023. Kini pelaku telah ditahan di Polres Polewali Mandar. Edwin Arwanpitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi kejar-kejaran antara pengemudi truk dan petugas kepolisian terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Tetap digelar perkara.
Raihlah kemenangan. Marjan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Yogurt antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Yogurt the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya satu petugas kepolisian nyaris ditabrak pengemudi truk saat melakukan pengejaran di Jalan Raya Sukabumi Cianjur. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi Cianjur. Bahkan kendaraan salah satu petugas kepolisian yang menghadang pun sempat ditabrak oleh truk. Pengejaran pun berlanjut. Bahkan beberapa kali truk yang melaju ini membahayakan pengendara lain. Pengejaran terhenti di wilayah Sukalarang, Sukabumi. Pengendara dan warga sekitar yang geram dengan perilaku supir truk yang membahayakan ini sempat menghakimi pelaku. Pemuda ini tak berdaya ketika dikepung warga setelah mencoba merampok salah satu minimarket di wilayah Jatimulya, Bekasi. Pelaku menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Namun upayanya gagal setelah salah satu karyawan melawan pelaku dan mencoba merebut senjata tajam milik pelaku. Satu karyawan terluka akibat peristiwa ini. Pemuda ini hanya terdiam dengan tatapan kosong saat warga menginterogasi dirinya yang telah menabrak 3 bangunan jenis ruko di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Menurut kesaksian warga, supir angkutan umum jurusan Ciputat Pondok Betung ini dalam pengaruh obat terlarang hingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik. Demonstrasi menuntut agar Bawaslu Papua Barat Daya lebih transparan dengan hasil pleno pemilihan umum berujung ricuh saat polisi akan mengamankan ketua KPU.
Polisi pun menembakkan gas air mata untuk menertibkan massa. Polisi juga menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Saat ini, kondisi di Kabupaten Tambrau sudah kembali kondusif. Keributan ini terjadi saat terdakwa mengamuk karena divonis bersalah telah menggelapkan 5 sertifikat hak milik pada tahun 2023. Terdakwa mengamuk dari dalam pengadilan hingga turun ke jalan. Terdakwa juga menolak kembali ke ruang sidang. Terdakwa menilai putusan hakim adalah bentuk kriminalisasi dan melanggar hak asasi manusia. Inilah detik-detik tawuran dua kelompok pelajar SMA hingga menyebabkan satu pelajar tewas di lokasi kejadian. Korban tewas karena terkena senjata tajam. Korban pun sempat dibawa ke klinik terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Unjuk rasa ini berubah menjadi kericuhan setelah mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas. Saling dorong hingga nyaris baku hantam tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas kepolisian. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan terkait aktivitas tambang ilegal tidak juga terpenuhi. Rapat pleno rekapitulasi di Cikarang Selatan berujung ricuh saat massa pendukung dua caleg meminta KPU menghentikan perhitungan suara karena diduga banyak kecurangan. Sejumlah massa yang meminta KPU untuk menghentikan perhitungan suara diamankan polisi. Bawaslu Kabupaten Bekasi sendiri telah menerima adanya laporan dugaan kecurangan. Proses rekapitulasi dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sejumlah saksi dan anggota Bawaslu ini nyaris baku hantam saat dilaksanakannya rapat pleno di Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera, Maluku Utara. Insiden ini terjadi karena sejumlah saksi menemukan penggelembungan suara di Kecamatan Gane Barat Utara. Akibat insiden ini rapat pleno ditunda sementara waktu. Kericuhan terjadi antara warga dengan petugas kepolisian saat warga memaksa proses perhitungan rekapitulasi suara di kantor KPU Pamekasan dihentikan. Akibat saling berdesakan, salah satu warga diduga menjadi korban pemukulan oleh petugas kepolisian. Hal ini pun menyulut emosi warga yang lainnya. Setelah cukup lama tertunda, rekapitulasi dapat dilakukan pada pukul 6 sore setelah warga membubarkan diri. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara pekan ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Dan jangan lupa, kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.
Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru rasa almond oat, Vita Digest-nya kontrol gula darahku, jadi lancar puasanya. Inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, sebuah truk pengangkut tanah menabrak seorang pemotor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Rekaman kamera pemantau memperlihatkan detik-detik saat truk pengangkut tanah menabrak pemotor yang hendak belok ke area perumahan di Jalan Poros, Desa Lekopancing, Tanra Lili, Maros. Diduga pemotor membelok secara tiba-tiba sehingga truk yang melaju di belakangnya tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Pemotor yang merupakan pelajar ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena ia mengalami luka. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan hadir. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah. Tetapi yang jadi masalah kita semua, ini masalah bangsa yang besar dan bahaya. Ada soal hak angket, tapi juga ada soal kondisi fiskal. Politik itu bisa diselesaikan satu hari. Bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak. Orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran. Rosi, Sabtu 9 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat malam saudara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan co-pilot yang tertidur selama 28 menit saat pesawat mengudara. Lalu seperti apa klarifikasi Batik Air terkait insiden ini? Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti rencana pemerintah yang kembali menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2 Januari 2025 mendatang. Apa alasan pemerintah kembali menaikkan PPN hingga apa dampaknya bagi masyarakat? Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda bersama saya, Cindy Sistiarani. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan co-pilot yang tertidur selama 28 menit ketika pesawat sedang terbang. Selain teguran, Menhub akan menginvestigasi kejadian ini. Kementerian Perhubungan juga akan memberikan sanksi kepada pilot dan co-pilot yang tertidur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Perhubungan juga menegaskan Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi masalah ini agar tidak lagi terulang di kemudian hari. Tadi sudah jelaskan oleh Dirjen, kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap dua pilot itu. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak buat. Itu sudah grounded Pak. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, maskapai Batik Air membebas tugaskan sementara 2 pilot yang tertidur ketika menerbangkan pesawat rute Kendari Jakarta.
Keputusan itu diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan kepentingan investigasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap insiden pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute Kendari Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot tertidur selama 28 menit. Setelah lepas landas pukul 8:37 di ketinggian 36.000 kaki, kopilot yang merasa mengantuk memutuskan tidur setelah ditawari istirahat oleh sang pilot. Pilot kemudian mengambil alih tugas kopilot. Sekitar pukul 8:43 pagi, pilot masih melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. 1 menit setelahnya, pilot tertidur. Setelah pilot tertidur sekitar 28 menit, ia terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar, yakni menyasar di sekitar langit Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pilot membangunkan kopilot dan menanggapi panggilan dari Pusat Kendali Wilayah Jakarta dan pesawat kembali ke rute yang benar. Informasi berikutnya, Saudara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12% di tahun 2025. Erlangga yakin kenaikan tarif ini tidak akan berubah karena pemerintah periode selanjutnya akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Menko Perekonomian menyebut pada pemilu 2024 masyarakat sudah memilih kandidat yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Karena itu kebijakan soal pajak akan dilanjutkan. Saat ini tarif PPN sebesar 11% yang berlaku sejak 2022. Tarif akan meningkat menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. PPN dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Misalnya, pakaian atau barang-barang lain yang dibeli di pusat perbelanjaan dan atau pemanfaatan barang dan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Misalnya adalah layanan streaming film atau musik. PPN juga dikenakan pada impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tapi ada juga barang dan jasa yang tidak kena PPN. Di antaranya adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, susu, telur, dan lain-lain. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum. Saudara, Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyatakan demokrasi yang benar bukanlah demokrasi yang dimanipulasi. Anies menyebut praktik demokrasi saat ini berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif. Melalui sambungan telepon dalam forum diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Anies menyebut praktik demokrasi saat ini berbeda dengan 25 tahun lalu. Anies bilang dibutuhkan terobosan cara baru untuk menyelesaikan tantangan demokrasi saat ini. Dalam beberapa waktu kemarin, betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu. Problem yang berbeda yang dihadapi di era pra-Orde Baru. Karena itu, saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Ganjar juga mengatakan PDI Perjuangan sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket di DPR.
Dalam forum diskusi di Menteng, Jakarta Pusat Sabtu siang, Ganjar yang bergabung secara daring mengatakan fraksi PDI Perjuangan merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan usulan hak angket. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud masih mengumpulkan saksi-saksi, ahli, dan sejumlah bukti. Ganjar meminta setiap orang yang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara. Hanya untuk segelintir keluarga saja. Ketika nanti upaya akan dilakukan, tentu kami menyiapkan bahan-bahan, saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul bisa kita buktikan, dan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan. Dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh DPR dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan pihaknya masih menunggu sikap PDI Perjuangan soal pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen Partai Nasdem menyatakan keberadaan PDI Perjuangan dibutuhkan untuk memenuhi jumlah anggota dewan di parlemen agar hak angket bisa terrealisasi. Kita tidak ada kendala sedikit pun untuk ikut bersama-sama. Hanya mengapa bersama-sama ini kan tadi seperti kata Pak Andre, ini kan mempertimbangkan proses selanjutnya nanti kan ada di paripurna. Kalau sekedar menginisiasi saja kami cukup. Menginisiasi kami cukup, memenuhi persyaratan kami cukup. Tapi kita ini mau sukses. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan persoalan dugaan kecurangan pemilu 2024 seharusnya bukan diselesaikan lewat jalur hak angket. Menurutnya masalah itu bisa dibicarakan dan diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi di DPR dengan mengundang penyelenggara pemilu. Untuk apa kemudian angket diselenggarakan untuk mempersangkakan sesuatu yang kita semua juga merasakan di lapangan dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawaslu, KPU, DKPP dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu di program Rosi Kompas TV 7 Maret kemarin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menilai hak angket bisa untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul di pemilu 2024. Menurut JK, hak angket baik untuk semua pasangan Capres-Cawapres 2024. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah. Tidak mungkin tiga-tiganya menang kan? Ya harus siap menang dan harus siap kalah. Itu wajar saja itu. Tetapi yang jadi masalah kita semua, sebagian besar ya, bahwa proses ini jangan begitu. Karena ini masalah bangsa yang besar dan bahaya apabila proses pemilu seperti ini berlanjut, berkembang. Kedua ialah justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, nomor 3. Supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah, tanpa menyisakan masalah. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi, tidak dengan konstitusi jalanan. Nah, kalau ada hak angket, itu kan berarti klarifikasi, minta pertanggungan jawab. Nah, kalau sudah diputuskan oke, tidak ada soal, kan aman negeri ini. Saudara, Partai Gerindra tengah menyiapkan beberapa nama untuk masuk dalam bursa kandidat calon Bupati Sleman, Jawa Tengah 2024 mendatang. Salah satu yang dilirik adalah mantu Presiden Jokowi, yakni istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. DPC Partai Gerindra Sleman saat ini sedang menggodok beberapa nama yang berpeluang diusung saat pilkada. Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana menyebut wacana mengusung istri Kaisang merupakan usulan internal partai. Saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda
untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan co-pilot yang tertidur selama 28 menit ketika pesawat sedang terbang. Selain teguran, Menhub akan menginvestigasi kejadian ini. Tadi sudah jelaskan oleh Dirjen, kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap dua pilot itu. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak buat. Itu sudah grounded Pak. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap insiden pilot dan co-pilot Batik Air BTK 6723 tertidur saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute Kendari Jakarta 25 Januari lalu. Pilot tertidur selama 28 menit. Setelah lepas landas sekitar pukul 8.37 di ketinggian 36.000 kaki, pilot yang merasa mengantuk memutuskan tidur setelah bertanya kepada co-pilot. Co-pilot kemudian mengambil alih tugas pilot dan sekitar pukul 8:43 pagi, co-pilot masih melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. 1 menit setelahnya, co-pilot pun tertidur. Setelah tertidur sekitar 28 menit, pilot terbangun dan menyadari bahwa pesawat menyasar di sekitar langit Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pilot membangunkan co-pilot dan menanggapi panggilan dari pusat kendali wilayah Jakarta dan kembali ke rute yang benar. Pemerintah memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% pada 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini kenaikan ini tidak akan diubah pemerintahan selanjutnya. Kami ulas selengkapnya setelah jeda berikut ini. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Kuatkan hati, raihlah kemenangan. Marjan. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Every
say for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Kalau puasa, siang ngerasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Setelah pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik jadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Menko Bidang Perekonomian menyebut pemerintahan baru nanti mendukung keberlanjutan program dan kebijakan Presiden Jokowi termasuk soal PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik jadi 12% pada tahun 2025. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan tarif PPN akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Airlangga menyebut soal kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan. Detailnya ini 1 bulan ke depan. Jadi tentu 1 bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. Sesuai undang-undang, pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan PPN. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% yang akan mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. PPN dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, misalnya pakaian atau barang-barang lain yang dibeli di pusat perbelanjaan. PPN juga diterapkan pada pemanfaatan barang dan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, misalnya layanan streaming film atau musik. PPN juga dikenakan pada impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Namun ada juga barang dan jasa yang tidak kena PPN, di antaranya barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, susu, telur, dan lain-lain, serta jasa layanan kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum. Dengan kenaikan PPN tentu akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Makin tinggi pajak jika tidak diantisipasi dengan baik, dikhawatirkan bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan mengulas rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 bersama Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah dan anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Selamat malam Pak Kamru Samad, Pak Peter. Selamat malam Mbak, selamat malam Bang Kamru. Selamat malam. Terima kasih
Selamat malam, Mbak Peter. Sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Pak Kamru Samad, kita tidak bermaksud mendahului nanti bagaimana pengumuman KPU soal siapa presiden dan presiden dan wakil presiden terpilih, tapi kita bicara soal kenaikan PPN 12% tahun 2025 disebutkan oleh Erlangga Hartarto. Apakah Prabowo Gibran setuju akan menaikkan PPN 12% ini? Jadi Mbak, kenaikan ini sebetulnya adalah sebuah hasil pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dan DPR pada tahun 2021 yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sebuah undang-undang yang mengkompilasi seluruh peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Makanya disebut harmonisasi peraturan perpajakan. Memang benar bahwa di dalam pasal 7 ayat 1 dicantumkan tentang kenaikan PPN mulai yang basisnya 10% menjadi 11% yang diterapkan mulai 1 April di 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Jadi ini adalah undang-undang yang sudah mengatur dan kemudian dibuat PP-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Nah, kenapa demikian? Tentu kita sudah melakukan juga beberapa pendalaman hasil kajian melalui naskah akademik, melalui masukan dari pelaku usaha, asosiasi. Dalam perumusan undang-undang tersebut kita melibatkan seluruh stakeholder terkait. Baik, selain ketentuan di undang-undang, Pak Kamru Samad, adakah alasan tertentu kenapa PPN itu harus naik di tahun 2025? Apa landasannya kemudian? Jadi ini tujuan memang adalah dalam rangka perluasan basis perpajakan kita dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Itu sebagai upaya optimalisasi untuk optimalisasi penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang kita harapkan tetap bisa berkeadilan dan memberi kepastian hukum. Karena itu kita juga memperhatikan histori penerimaan pajak kita atau tax ratio kita 5 tahun terakhir ini memang kalau boleh dikatakan kecenderungan stuck ya dari 2018, 2019. Atau ada alasan menaikkan PPN ini untuk membiayai program-program yang dikampanyekan sebelumnya, Pak Kamrus? Pembahasan ini 3 tahun yang lalu, Mbak. Jadi tidak berkaitan langsung dengan dinamika politik yang terjadi hari ini. Karena pembahasannya 3 tahun yang lalu dan ini dicantumkan di dalam undang-undang. Tetapi kemudian kita juga mencantumkan satu ayat di pasal 7. Bahwa di ayat 3 di pasal 7 yang mengatakan bahwa PPN ini bisa dinaikkan maksimal atau paling tinggi 15% dan paling rendah 5%. Jadi pemerintahan ke depan jika seandainya dipandang sesuatu misalnya yang diberlakukan 1 Januari 2025 12%, lalu kemudian ada perkembangan ekonomi domestik, perkembangan ekonomi nasional kita, ada basis ayat yang kita sudah siapkan di ayat 3 pasal 7. Baik, kami dapatkan poinnya. Begitu. Pak Kamru Samad. Nah, Pak Peter, apakah tahun 2025 adalah waktu yang tepat untuk menaikkan PPN 12%? Waktu itu kita sudah menghitung Pak Peter, Pak Kamru. Maaf, saya ke Pak Peter dulu. Silakan Pak Peter. Siap Mbak, ya ini saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Kamru sudah menjelaskan ya latar belakang dan bagaimananya ya. Ini proses panjang Mbak, dulu memang perdebatan mengenai PPN ini cukup lama ya Bang Kamru ya, masalah pro konsnya sudah dibahas pada waktu itu. Ya memang kenaikan pajak itu tidak pernah menyenangkan ya, dan secara teori dan secara empiris memang kenaikan pajak itu berdampak tidak positif ya, boleh dikatakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertimbangannya adalah pemerintah membutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan tax ratio ya, sehingga
diputuskanlah pada waktu itu untuk meningkatkan PPN secara bertahap, yaitu tahun 2022 dan kemudian tahun 2025 ya. Dan tetapi itu seperti disampaikan oleh Bang Kamru juga tadi, pemerintah dan DPR di dalam undang-undang HPP tersebut menyampaikan masih ada peluang untuk mengkoreksi ya terkait dengan kenaikan perpajakan ini apabila memang kondisinya memang memberikan ruang pemerintah untuk bisa mengkoreksi kenaikan. Nah, soal kondisi ekonomi kita apakah memungkinkan untuk menaikkan PPN sampai 12% ini di tahun 2025 nanti? Nah, saya kira itu yang akan menjadi ya kebijakan dari pemerintah yang baru nanti. Ya. Secara undang-undang sudah ada amanah untuk melaksanakannya, yaitu kenaikan per 1 Januari 2025. Tetapi itu kan kembali terpulang kepada pemerintah sendiri pada periode yang akan datang. Tentunya akan ada kajian dan apabila pemerintah memandang masih memerlukan untuk menaikkan PPN sebagaimana menjadi amanah di dalam undang-undang, sudah ada payungnya, sudah ada landasan hukumnya. Kalau mundur apakah bisa waktu itu mundur untuk menaikkan PPN sampai 12%? Kembali seperti disampaikan oleh Bang Kamru tadi, sudah memberikan ruang. Tetapi ini kan kembali lagi terpulang kepada pemerintah yang akan datang. Saya kira tanggal 1 Januari terlalu pendek bagi pemerintah yang sekarang ini, ya pemerintah yang akan datang untuk melakukan kajian langsung mengkoreksi. Saya kira tanggal 1 Januari 2025 itu suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Ya, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah yang akan datang itu bisa melakukan ya intensifikasi dari perpajakan, karena menaikkan pajak sesungguhnya itu tidak semata hanya dengan menaikkan tarif sebenarnya. Intensifikasi maksudnya seperti apa tuh Pak Peter? Ya, kita kan tahu bahwasanya permasalahan pajak ini kan bukan permasalahan tarif semata. Ya, permasalahan pajak ini ya kita tahu ya basis pajak, ketaatan pajak itu masih sangat rendah ya. Dan itu yang sekarang setahu saya sedang digodok di Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak, bagaimana memperbaiki sistem perpajakan kita agar supaya kepatuhan pajak itu bisa ditingkatkan. Dengan kepatuhan pajak yang bisa ditingkatkan, basis pajak yang ditingkatkan, tanpa meningkatkan tarif pun kita bisa meningkatkan penerimaan pajak. Baik, ketika informasi ini kemudian beredar di masyarakat bahwa tahun 2025 PPN akan naik menjadi 12%, masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya alasannya, ternyata payung hukumnya sudah ada. Tapi kemudian yang ditanyakan adalah apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi hingga akhirnya agar PPN ini bisa naik sampai 12%. Saya kira tidak ada syarat khusus lagi ya, karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang, sudah ada kepresnya ya, dan itu tinggal melaksanakan. Dan itu menjadi amanah bagi pemerintah yang akan datang. Pemerintah yang akan datang, kalaupun ingin mengkoreksi, tentunya harus memiliki sebuah argumentasi yang kuat ya, dan tentunya saya kira tidak akan lepas dari konsultasi dengan DPR. Saya kira begitu ya Bang Kamru ya. Jadi tidak mungkin pemerintah mengambil langkah sendiri dalam hal ini karena pemerintah harus melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Masih ke Pak Peter nih, karena masyarakat juga khawatir dengan kenaikan PPN 12%. Sebenarnya bagaimana sih dampaknya ke masyarakat secara langsung Pak Peter dengan kenaikan PPN 12% ini? Nah, good news-nya Mbak, sebelum kita ke sana ya, karena ini saya jadi diingatkan kembali perdebatan kita pada sekitar tahun 2021 pada waktu disusunnya Undang HPP ya. Pada waktu itu yang menjadi concern itu adalah dikenakannya PPN, kenaikan PPN tersebut terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat ya. Dan itu setelah perdebatan panjang di DPR, saya kira itu DPR mengambil langkah bijak, kenaikan itu tidak dikenakan atau PPN tidak dikenakan kepada barang-barang sembako, barang-barang kebutuhan pokok, ya kemudian kesehatan, pendidikan, sehingga kalaupun ada kenaikan pajak, ya PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025, itu dampaknya kepada masyarakat itu sudah diminimalkan. Walaupun tidak bisa sepenuhnya ya dihilangkan,
karena namanya kenaikan pajak pasti akan berdampak kepada kenaikan harga. Ya, pajak itu pasti akan dialihkan kepada pembeli, kepada konsumen, dan konsumen adalah masyarakat. Sehingga kenaikan itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat, dan pada ujungnya itu akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, menurunkan daya beli masyarakat ya, catatannya. Ya, silakan. Pasti. Nah, tetapi ya ini saya kira pemerintah sejauh ini yang kita lihat dari pemerintahan yang sebelumnya pada masa pemerintahan Jokowi ini, seringkali kenaikan itu kemudian diimbangi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengurangi dampaknya terhadap masyarakat bawah. Makanya pada pemerintahan Jokowi ada bansos dan sebagainya. Baik, Pak Kamrus, jadi ada risiko untuk menurunkan daya beli masyarakat. Tampaknya sudah dipertimbangkan juga soal ini, dan tadi kalau biasanya ada jaring-jaring pengaman sosial atau ada kebijakan-kebijakan tertentu supaya tidak terlalu berdampak pada masyarakat bawah, apakah sudah disiapkan juga untuk risiko ini? Makanya di dalam undang-undang itu dicantumkan kenaikannya secara gradual ya. Jadi secara gradual dari 10 ke 11% pada April 2022, lalu kemudian dari 11 ke 12% pada 1 Januari 2025. Karena itu bagian daripada mitigasi ruang dan waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk menyiapkan kemungkinan perlunya kebijakan mitigasi resiko dampak dari kenaikan tersebut. Apakah perlu dirumuskan satu kebijakan dari Menteri Keuangan untuk adanya insentif misalnya terhadap dunia usaha atau sektor-sektor tertentu yang kira-kira memerlukan hal tersebut. Itu. Yang kedua, di dalam undang-undang tersebut juga kita sudah betul-betul mencantumkan secara tekstual yang disampaikan oleh Pak Peter Abdullah tadi, pengaman jaring sosial dengan tidak menaikkan, kan begitu, tidak memasukkan kategori kebutuhan bahan pokok dan juga pendidikan, layanan pendidikan dan layanan kesehatan untuk kenaikan PPN. Nah, ini jadi sektor real supaya tidak terlalu terpengaruh, walaupun pasti akan ada dampaknya. Kita lihat pemerintah sedang menghitung pasti kenaikan dari 10 ke 11% pada April, dan dampak pasca April 2022 sampai dengan April 2023, 1 tahun, kemudian kita lihat lagi dampaknya sampai tahun ini, dan persiapannya untuk pemberlakuan 1 Januari. Oke, mitigasinya sudah ada, baik. Iya. Baik, terima kasih sudah kami tangkap poinnya Pak Kamrus Samad. Terima kasih Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah dan anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamrus Samad sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Saudara, libur akhir pekan ini arus lalu lintas di gerbang tol Paster menuju Kota Bandung terpantau padat. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu
Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kalau puasa, siang ngerasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang ngerasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang ngerasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, liburan akhir pekan ini arus lalu lintas di gerbang keluar Tol Paster menuju Kota Bandung terpantau padat. Antrean kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari luar Kota Bandung seperti Jakarta, Bogor, dan sekitarnya memadati pintu gerbang luar Tol Paster Bandung. Hingga malam ini antrean terlihat memanjang dan kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan menuju pusat kota, tepatnya di Jalan Dr. Junjunan. Cuti bersama kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi keluarga, kerabat, serta silaturahmi menjelang Ramadan. Kepadatan kendaraan juga terjadi di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat menuju arah Indramayu, Cirebon menuju ke Jawa Tengah. Puncak kepadatan jalur ke Pantura, Jawa Barat dan Jawa Tengah di Simpang Jomin, Karawang diprediksi terjadi sampai hari Minggu besok. Penumpukan kendaraan terjadi di seluruh dermaga Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten sejak kemarin hingga malam ini. Kendaraan sampai mengular hingga gerbang tol Merak sepanjang 5 km karena kapasitas dermaga sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan. Penumpukan kendaraan terjadi akibat cuaca ekstrim di perairan Selat Sunda dalam 3 hari terakhir yang berdampak pada hambatan pelayanan penyeberangan.
Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang didominasi truk logistik, pengelola pelabuhan menambah kapal-kapal berukuran besar. Kini kita akan pantau perkembangan terkini arus lalu lintas di Merak, Banten dan di Bandung, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV ada Suherdi di Merak, Banten, sementara di Bandung ada Vida Alatas. Kita ke Merak terlebih dahulu. Herdi, apakah masih ada penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak sampai malam ini karena ada cuaca ekstrim itu? Ya, Saudara Cindy, bahwa kendaraan di dermaga semua tiap 7 dermaga ini masih terjadi penumpukan kendaraan pribadi maupun kendaraan truk yang masih menumpuk di semua dermaga ini. Karena imbasnya cuaca kemarin yang cuaca ekstrim selama 3 hari di area Pelabuhan Merak ini. Dan imbasnya antrian sampai ke keluar Pelabuhan Merak ini hingga ke pintu tol Merak. Dan saat ini kondisinya cuaca sudah ekstrim, sudah normal kembali dengan setiap operasian semua dermaga sudah dioperasikan untuk melayani kendaraan truk yang mengantri sampai keluar pelabuhan. Dan kendaraan pribadi pun sudah kembali menurun karena penumpukan hanya di dermaga eksekutif ini. Dan antrian di Jalan Tikuasa atas ini sudah kembali normal dan kendaraan tiap di dermaga 7 dermaga ini untuk menunggu kapalnya standar di setiap dermaga, sehingga pihak pengelola sudah mengoperasikan kapal sebanyak 27 kapal ro-ro untuk melayani antrian truk yang sampai keluar pelabuhan. Cindy. Baik, terima kasih. Suherdi melaporkan dari Merak, Banten. Kita akan ke Bandung, tepatnya di pintu keluar tol Paster. Ada Vida Alatas di sana. Vida, ini menjelang Ramadan juga disambung dengan cuti bersama awal pekan depan. Bagaimana kepadatan arus lintas di lokasi Anda? Kalau saya lihat di belakang Anda tidak bergerak sama sekali mobil yang keluar dari tol Paster ini. Ya betul Cindy, di libur panjang akhir pekan kali ini jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini semakin hari dan semakin malam ini semakin meningkat. Hingga pukul 18.00 tadi, Cindy dan juga saudara, terhitung paling tidak sudah ada lebih dari 31.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Dan puncaknya Cindy dan juga saudara ini terjadi selama pukul 16.00 hingga pukul 17.00, di mana selama 1 jam tersebut lebih dari 2.700 kendaraan ini masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster, di mana kalau kami pantau Cindy dan juga saudara, mayoritas kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi, dan yang paling banyak, yang paling mendominasi Cindy dan juga saudara ini adalah kendaraan-kendaraan dari Jakarta dan juga luar kota lain, disusul dengan kendaraan-kendaraan luar kota lain seperti Bogor dan juga Sukabumi dan sekitarnya. Dan kalau kita melihat Cindy dan juga saudara, selain karena memang ini adalah libur panjang akhir pekan, namun momen libur akhir pekan ini merupakan momen terakhir atau momen betul Cindy dan juga saudara, ini adalah momen terakhir untuk masyarakat melakukan wisata dan juga wisata kuliner tentunya ke kota Bandung sebelum nanti memasuki bulan Ramadan yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 12 Maret mendatang. Dan momen memasuki bulan Ramadan ini juga biasanya warga Jawa Barat atau masyarakat Jawa Barat ini memiliki budaya munggahan, Cindy dan juga saudara. Ini adalah biasanya mudik di awal untuk melakukan silaturahmi dan juga berziarah bersama keluarga. Dan kalau kita kilas ke belakang Cindy dan juga saudara, tadi pada pukul 5 sore atau pada puncak jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Paster menuju Bandung, Cindy, antrian kendaraan dari gerbang tol Paster ini mengular hingga kurang lebih 5 km. Namun meskipun begitu Cindy dan juga saudara, hal tersebut tidak menyebabkan ketersendatan di ruas jalan dari gardu tol
menuju ke arah pusat kota Bandung. Dan kalau dari informasi yang kami dapatkan, Cindy dan juga saudara, sebetulnya pada ini sudah terjadi kepadatan lalu lintas atau ketersendatan dari gardu tol menuju ke ruas jalan menuju ke pusat kota Bandung. Ini sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 jam sejak pukul 18.00 tadi, Cindy dan juga saudara. Meskipun tadi kami sempat menanyakan informasinya di Traffic Information Center Tol Paster, sebetulnya antrian kendaraan di pukul 18 ini tidak sebanyak antrian kendaraan di pukul 16 tadi, Cindy dan juga saudara. Kalau di pukul 16, antrian kendaraan dari gerbang tol ini sampai memanjang sampai 5 km. Di pukul 18 sebetulnya antrian kendaraan hanya berjarak kurang lebih 1,5 km sampai ke kilometer 1.500, Cindy. Namun yang menyebabkan ketersendatan yang ada di gerbang keluar tol Paster ini hingga ke traffic light, bahkan tadi kami mendapatkan informasi bahwa kendaraan ini tidak bergerak dari gerbang tol sampai sejauh 3 km ke depan, Cindy dan juga saudara. Selain karena memang peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung, ini diperparah dengan adanya aksi dari bobotoh, karena memang hari ini sore hari tadi, Cindy dan juga saudara, adanya pertandingan antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta di Sijalak Harupat, dan pertandingan tersebut memang tidak dapat ditonton oleh para pendukung baik itu dari Persija maupun Persib, sehingga para pendukung dari Persib atau bobotoh ini melakukan blokade di sepanjang jembatan Pasopati atau jembatan Mohtar Kusuma Atmaja untuk kemudian menunggu bus dari para pemain Persib yang kebetulan pada sore hari ini memenangkan pertandingan, Cindy dan juga saudara, untuk mencegat bus tersebut. Jadi bisa dibayangkan, Cindy dan juga saudara, peningkatan jumlah kendaraan ditambah adanya blokade, sehingga ini sudah lebih hampir 2 jam, Cindy dan juga saudara, kendaraan-kendaraan ini stuck di depan gerbang tol Paster. Baik, terima kasih Fida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan ada Suherdi dari melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih teman-teman. Saudara, Uber Eats meluncurkan layanan pengantar makanan dengan robot otonom di Tokyo, Jepang. Robot ini diklaim mampu mendeteksi struktur jalanan rusak atau mencegah tabrakan dengan pejalan kaki. Puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, Uber Eats meluncurkan layanan pengantar makanan dengan robot otonom di Tokyo, Jepang. Robot ini mampu mendeteksi struktur jalanan rusak atau mencegah tabrakan dengan pejalan kaki. Robot otonom dari Uber Eats Jepang yang berkolaborasi dengan Mitsubishi Electric baru mulai beroperasi perdananya hari ini. Dipenuhi dengan alat pendeteksi untuk meminimalisasi kecelakaan dengan kecepatan 5 km per jam, robot bisa menelusuri trotoar untuk mengantar makanan. Robot ini juga punya tombol berhenti. Jika terjadi keadaan darurat, orang sekitar bisa menghentikan laju robot Uber Eats ini.これからやはり高齢化も進みますし、人材不足というところがすごい問題になっているので、こういう試みがあればそういった問題を解決しますし、都市部だけじゃなくて特に過疎地とかそういった田舎の方でも活用できるのかなと感じました。Informasi dari Jepang tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Cindy Ciarani undur diri. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol.
Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya, Algin Fridianto. Cuaca ekstrim yang melanda pada Kamis lalu menyebabkan akses jalan jembatan Kembar menuju Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara hingga hari ini. Jembatan berbahaya untuk dilalui karena fondasinya tergerus derasnya air sungai Batanganai. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat mempercepat perbaikan akses jembatan Kembar menuju Bandara Internasional Minangkabau. Perbaikan jalur jembatan menimbulkan kemacetan panjang yang berujung pada pengalihan arus lalu lintas. Kemacetan diperparah karena tingginya intensitas kendaraan mengingat masa libur akhir pekan menyambut bulan Ramadan. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah. Tetapi yang jadi masalah kita semua, ini masalah bangsa yang besar dan bahaya. Ada soal hak angket, tapi juga ada soal kondisi fiskal. Politik itu bisa diselesaikan satu hari. Bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak. Orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran. Rosi, Sabtu 9 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Algin Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Saudara, Berita Utama antara lain akan menghadirkan informasi seputar pencarian pesawat kargo milik Smart Air Route Bandara Taragan menuju Nunjukan, Kalimantan Utara yang diduga jatuh tak jauh dari Bandara Binuang. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Setidaknya 16 orang tewas dalam musibah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Bocah berusia 5 tahun menjadi korban pembunuhan oleh ibunya sendiri yang ternyata menderita skizofrenia. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan sebuah gudang pengiriman kontainer di Pelabuhan Cartagena, Kolombia meledak dan hangus terbakar. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. 2 kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok massa sempat saling serang dengan benda tumpul hingga senjata tajam. Pertikaian terhenti setelah petugas melepaskan tembakan gas air mata. Belum diketahui pemicu pertikaian kedua kelompok. Namun insiden ini sempat membuat sejumlah pengendara yang datang dari arah Kampung Melayu menuju Pondok Bambu ataupun sebaliknya tak berani melintas hingga menimbulkan kemacetan.
Informasi berikutnya, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap tangan di Pasar Senen, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Mobil saya hilang mungkin ini juga. Mobil saya hilang ini juga. Polisi mengamankan pelaku yang sudah tak berdaya akibat diamuk massa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah 4 kali beraksi dengan target acak di 4 lokasi berbeda. Dari tersangka, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban yang telah rusak rumah kuncinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Mobil saya hilang mungkin ini juga. Mobil saya hilang ini juga. Saudara, korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat bertambah. Korban yang terjebak di dalam mobil dievakuasi tim SAR gabungan bersama dengan warga setempat. Korban dihantam longsor sehingga mobil yang dikendarainya masuk ke dalam sungai Batang Tarusan hingga korban terjepit di bagian depan mobil. Akibat longsor setidaknya ada 3 mobil dan 1 pengendara motor terseret masuk sungai. Longsor juga terjadi di Kecamatan Langgai dan Lenggayang. 14 orang ditemukan tewas, sementara 6 orang dinyatakan hilang hingga Sabtu siang. Saudara, lebih dari 20 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mengalami longsor. Tim SAR gabungan pun terus melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun material longsor di kawasan-kawasan terdampak tersebut. Banyaknya material longsor pun menyulitkan petugas dalam melakukan penanganan pasca bencana, banjir, dan longsor karena menutup beberapa titik ruas jalan. Untuk percepatan penanganan, BPBD Provinsi Sumatera Barat menurunkan bantuan alat berat ke Kabupaten Pesisir Selatan. Curah hujan tinggi yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada Kamis sore menyebabkan bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten kota, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selain longsor, sebelumnya cuaca buruk juga menyebabkan banjir di Jalan DPR Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangan, Kota Padang, Jumat kemarin. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat warga dievakuasi, petugas menggunakan perahu karet. Total banjir merendam 10 kecamatan dan ratusan warga diungsikan ke masjid dan bangunan terdekat yang aman dari banjir. Sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu berapa keluarga yang sekarang dievakuasi oleh tim sahabat? Dua keluarga. Dua kakak. Oke. Saudara, untuk mengetahui dampak cuaca buruk di Padang dan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johannes. Rio, hingga saat ini total korban meninggal sampai sekarang berapa orang dan bagaimana proses pencarian korban yang masih hilang? Ya, Elgin dan juga saudara, hingga hari ini, hingga penutupan pencarian, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 orang korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana dengan ditemukannya 2 korban ini, total sudah 16 korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Ke-16 korban ini ditemukan di beberapa titik, di antaranya 8 korban di Tarusan, 6 korban di Langgai, 1 korban di Lengayang, dan 1 korban di Bayang. Dan dari data sementara oleh pihak SAR kantor SAR Padang yang melakukan proses pencarian, ini hingga saat ini masih ada sedikitnya 7 orang yang masih dinyatakan hilang. Berikut kutipan wawancara saya dengan Kakak SAR Padang, Abdul Malik. Diperbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan yang terdampak adalah 14 kecamatan, dengan data korban yang meninggal berjumlah 16 orang dan 7 orang masih dalam pencarian. Ya, Elgin, selain di Kabupaten Pesisir Selatan, banjir dan longsor juga menyebabkan 3 orang korban meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman. Demikian, Elgin.
Ya, Rio, hingga saat ini proses evakuasi ini bagaimana dan kira-kira apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas? Ya, untuk proses evakuasi, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan, ini tim SAR gabungan kesulitan karena akses menuju ke lokasi terdampak itu tertutup material longsor. Dari data BPBD, ada sedikitnya 20 lebih titik longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Longsor-longsor ini tidak hanya memutus akses menuju ke lokasi, juga menyebabkan terputusnya akses transportasi mobilisasi bantuan, terutama dari Kota Padang menuju ke Kabupaten Pesisir Selatan. Ini juga membuat akses jalan selain dari Padang menuju ke Pesisir Selatan, ini juga akses jalan dari Bengkulu ke Pesisir Selatan juga terputus karena jalan amblas. Inilah yang membuat petugas melakukan sedikit kesulitan dalam memaksimalkan proses pencarian. Dan tadi hingga sore tadi ini alat berat yang diturunkan ke lapangan juga sudah bisa membuka beberapa titik longsor sehingga proses mobilisasi untuk menuju ke daerah terdampak itu sudah mulai bisa dilakukan. Demikian, Elgin. Ya, terakhir Rio, kira-kira apakah pemerintah ini sudah menerapkan status darurat bencana dan untuk para pengungsi apakah untuk kebutuhan mereka di sana mencukupi? Ya, Elgin, untuk mengingat besarnya dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana banjir dan longsor ini terjadi di 15 kecamatan yang tersebar di kabupaten itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 8 Maret kemarin atau hari Jumat kemarin. Dan selama penetapan masa ini dilakukan, masa tanggap darurat ini dilakukan agar setiap stakeholder dan institusi terkait itu bisa maksimal melakukan penanganan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah juga sudah mendirikan posko utama sebagai pusat data dan juga pusat untuk penyaluran bantuan logistik bagi korban-korban di daerah terdampak. Itu posko ditetapkan di kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian, Elgin. Baik, Rio Johannes, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi berikutnya diguyur hujan lebat sejak sore hari. Sungai Tinalah, Desa Semaken, Kalibawang, Kulon Progro, meluap. Akibat hujan deras, jembatan bambu di kafe dan bumi perkemahan Onokaline, Kalibawang, Kulon Progo pun putus pada Jumat malam. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya ke area perkemahan yang tengah digunakan sekitar 120 siswa SDIT Alam Nurul Islam. Petugas kepolisian, TNI, Basarnas, PMI, Damkar, dan unsur relawan pun melakukan evakuasi, meski sempat terkendala medan yang licin. Ratusan siswa dan orang tua yang berada di bumi perkemahan sempat terjebak hingga 4 jam sebelum akhirnya dievakuasi petugas. Sorotan lain, saudara, libur nyepi dan jelang bulan Ramadan mengakibatkan arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam dipadati kendaraan. Padatan kendaraan terjadi di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah antre memasuki rest area sehingga menimbulkan kepadatan kendaraan. Puncak kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Barat diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu besok. Informasi lainnya, polisi menangkap 5 orang pelaku pengeroyokan yang terjadi di kawasan Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, melalui barang bukti rekaman CCTV inilah polisi bisa mengidentifikasi para pelaku yang menyerang korban yang tengah duduk di minimarket dan di dalam minimarket. 2 di antara para pelaku yang tertangkap merupakan anak di bawah umur. Polisi kini masih mengejar pelaku lain yang juga diduga kerap melakukan konvoi serta menyerang warga yang berbeda kelompok dengan mereka. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi bagaimana bisa seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Ulasan lengkapnya tentang kasus yang terjadi di Bekasi tersebut akan kami sampaikan usai jeda.
Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Saudara, kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, namun berbeda dengan apa yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini. Sungguh memilukan. Sang ibu yang semestinya memberikan perlindungan justru sebaliknya. Ia tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dibunuh ibunya bersimbah darah di kamarnya. Pada Kamis 7 Maret sekitar pukul 10.30, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas di sebuah perumahan elit di kawasan Bekasi Utara. Korban ditemukan tewas dalam kamar lantai 2 rumahnya dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sontak, penemuan jenazah yang bersimbah darah itu membuat geger warga sekitar. Pihak kepolisian juga langsung memeriksa TKP. Selain itu, kepolisian juga mengamankan barang bukti dari lokasi
yaitu senjata tajam yang diduga jadi penyebab kematian bocah laki-laki tersebut. Ini hanya pisaunya saja. Pisau sempat dicuci. Pisau apa, Bu? Pisau dapur. Bersimbah darah? Hah? Bersimbah darah? Masih bersimbah darah semuanya. Sampai ada bolong. Saat ini korban sudah di otopsi ke kerabat lantai 2. Di tempat tidurnya dia sendiri. Penemuan jenazah bocah laki-laki tersebut terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah korban saat kejadian. Kedatangannya atas permintaan ayah korban yang memintanya untuk memeriksa ke rumah korban. Ternyata ayah korban khawatir karena istrinya, yaitu ibu korban, tak bisa dihubungi di hari kejadian. Nah, sesampainya di rumah korban, awalnya tamu yang masih kerabat ayah korban itu dilarang masuk oleh SNF, ibu korban. Tamu terus membujuk SNF untuk mempersilahkan yang masuk ke dalam rumah. Ternyata saat berhasil masuk rumah, betapa terkejutnya tamu itu melihat ada darah di kening ibu korban SNF. Lalu tamu bertanya di mana anak-anaknya. SNF justru menjawab, sudah di surga. Kerabat ayah korban tersebut langsung mencari anak-anak kerabatnya dan ia semakin terkejut melihat bocah malang berusia 5 tahun sudah terkapar bersimbah darah di dalam kamarnya. Hal tersebut membuat saksi panik dan langsung berlari melaporkan apa yang ia lihat ke petugas keamanan dan pada akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi langsung ke TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Polisi ikut mengamankan ibu korban SNF terduga pelaku, sebuah pisau, dan juga adik korban berusia 1 tahun 7 bulan yang ternyata juga berada di lokasi saat kejadian. Adik korban diduga melihat peristiwa pembunuhan sadis tersebut terjadi. Sungguh memilukan. Dan saudara, inilah SNF, pelaku pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa anaknya sendiri. SNF diduga menghabisi nyawa korban yang saat itu sedang tidur. Kepada pihak kepolisian, ia mengaku tega menghabisi nyawa anaknya setelah mendengar bisikan. Polisi sulit mengungkap motif tersangka lebih jauh karena SNF kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Untuk keperluan penyidikan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dalam kasus naas tersebut. 3 diantaranya merupakan petugas keamanan, kerabat pelaku 1 orang, dan 1 orang lainnya adalah saudara suami tersangka. Dan saat ini penyidik juga tengah memeriksa suami pelaku. Saat kejadian, suami pelaku sedang berada di luar Bekasi. Sementara itu adik korban yang berusia 1 tahun 7 bulan sudah dititipkan ke panti asuhan untuk mendapat pendampingan. Adik korban diduga mengalami trauma karena diduga melihat peristiwa mengerikan itu terjadi. 3 orang psikolog ditugaskan mendampingi adik korban yang memperlihatkan tanda-tanda trauma. Tak hanya adik korban, KPAD Kota Bekasi juga menurunkan psikolog untuk memeriksa kondisi ibu korban. Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kagetan gitu ya. Seperti ada shock trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya, karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara kata-kata, mungkin secara visual. Tapi kan paling penting hari ini adalah kita harus tetap melihat tumbuh kembang anak hari ini. Jangan sampai ketika anak itu melihat justru akan mengakibatkan trauma pada anak. Dari hasil gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan SNF, ibu korban, sebagai tersangka. Penetapan perempuan berusia 26 tahun itu berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penyidik atas perbuatannya yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. SNF dikenakan pasal berlapis, diantaranya kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan anaknya tewas. Dari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka, ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian dilapis juga dengan pembunuhan. Ya, duka mendalam dirasakan keluarga korban. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah anak laki-laki berusia 5 tahun itu akhirnya dibawa pihak keluarga
pada Jumat sore. Jenazah lalu disemayamkan di rumah duka di kawasan Kranji, Bekasi, Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan. Tak ada yang menduga bocah malang itu pergi dengan cara yang mengenaskan, meninggal di tangan ibu kandungnya sendiri. Dan saudara, dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan atas kerjasama kepolisian dengan KPAD dan DPT 3A Kota Bekasi, tersangka mengidap skizofrenia. Tersangka ternyata kerap kali memberikan keterangan yang berubah-ubah. Tanda-tanda keanehan tersangka menurut suaminya sudah terlihat sejak 2 bulan terakhir, lantaran sering berhalusinasi. Menurut suami tersangka, keanehan juga terlihat 1 hari sebelum kejadian. Pada hari Rabu, tersangka sempat membawa anaknya pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu sedang apa dia di bandara membawa 2 buah hatinya? Dari pengakuan tersangka, ia mendengar bisikan. Hal tersebut membuat suami tersangka kaget setelah dihubungi petugas keamanan bandara. Saat itu juga, suami korban meminta tolong agar istrinya diinapkan di salah satu hotel di Bekasi. Sikap aneh tersangka tak berhenti di situ. Check-in pukul 23 di hotel, beberapa jam kemudian tersangka minta dipanggilkan taksi. Dan ketika taksi datang, tersangka malah keluar hotel sambil berjalan kaki ke rumahnya. Ya, lantas apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi seseorang. Dan penderitanya bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Skizofrenia dan umumnya menyebabkan kehidupan penderitanya menjadi kacau. Penyakit ini muncul karena sejumlah faktor, seperti yang dijelaskan psikolog klinis Universitas Islam Indonesia berikut ini. Fisiologis, ada faktor sosial, kemudian biasanya juga faktor komunikasi dalam keluarga, itu juga penting. Faktor keluarga itu biasanya juga akan menjadi penguat faktor tadi. Jadi memang banyak faktor, pasti tidak single faktor. Lalu biasanya orang kan kalau lihat penyebabnya yang terakhir terjadi itu. Nah, biasanya itu faktornya banyak dan kejadiannya tidak langsung saat itu saja, tapi mungkin sudah dimulai bisa beberapa tahun yang lalu, mungkin gejalanya sudah muncul. Sebenarnya kalau orang schizofren itu support keluarga itu utama. Makanya kalau di psikologi ada namanya caregiver ya. Caregiver itu banyak ya, ada kan caregiver, ada penyakit macam-macam. Nah, itu salah satunya schizofren itu harusnya ada caregiver. Tewasnya bocah malang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, termasuk ayah korban. Namun dari peristiwa ini kita juga belajar. Tetaplah awasi keluarga kita. Jangan luput dari perhatian. Saling merangkul adalah kunci menghindari peristiwa tak diinginkan terjadi. Saudara, usai jeda ada informasi seorang perempuan ditemukan terikat di sebuah gudang usai menyelamatkan diri dari penyekapan. Selengkapnya berita utama. Segera kembali. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh.
Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal, aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja, minum SMA, herbalnya lambung. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, suami jengkel, istri disekap. Di Jember, Jawa Timur, seorang perempuan diduga dianiaya oleh suaminya sendiri. Korban ditemukan terikat di sebuah gudang usai menyelamatkan diri dari penyekapan. Seorang perempuan ditemukan dalam kondisi terikat di dalam sebuah gudang. Peristiwa yang terekam dalam video amatir ini terjadi di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jumat kemarin. Penuh dengan luka lebam, korban lalu dibawa ke Puskesmas Wuluhan oleh polisi. Perempuan berinisial S itu ternyata baru saja menyelamatkan diri dari penyekapan dan penganiayaan. Polisi langsung menangkap terduga pelaku berinisial H yang adalah suami korban sendiri. Kepada polisi, H mengaku telah menganiaya korban sejak Senin. Amarah pelaku meluap usai korban pulang bekerja dari luar Pulau Jawa selama 3 bulan tanpa pamit. Sesuai dengan keterangan pelaku atau sesuai dengan keterangan tersangka bahwa korban kalau berpergian tidak pernah berpamitan. Terus kemudian pada waktu yang bersangkutan bekerja di luar Jawa juga tidak berpamitan kepada suaminya maupun keluarganya. Faktor yang paling mendasar yaitu si pelaku atau si suaminya sering cemburu terhadap istrinya. Sementara korban menjalani pemulihan kesehatan dan psikologi di Puskesmas Wuluhan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Berita pilihan selanjutnya, saudara, jambret anak, pelaku ditangkap. Sempat viral di media sosial karena mencoba menjambret ponsel dari anak-anak, seorang pelaku penjambretan di Bekasi akhirnya berhasil ditangkap.
CCTV ini merekam aksi penjamretan yang dilakukan seorang pria di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengendarai motor menghampiri dua anak yang tengah bermain ponsel di pinggir jalan. Korban yang sadar menjadi incaran pelaku, kemudian sontak kabur sambil berteriak meminta pertolongan. Usai viral, Polsek Babelan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku merupakan spesialis jamret yang kerap menargetkan ponsel anak-anak. Pelaku melakukan pencurian dengan cara mengendarai sepeda motor, setelah itu menghampiri para korban yang sedang bermain HP di jalan. Pada saat mengendarai motor nyari sasaran, ketika ada yang menggunakan HP, maka dilakukan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam dijerat hukuman maksimal 5 tahun penjara. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya, saudara, pencarian pesawat hilang. Pencarian pesawat kargo milik Smart Air rute Bandara Tarakan menuju Nunukan, Kalimantan Utara yang dilaporkan hilang kontak terus dilanjutkan. Diduga pesawat jatuh tak jauh dari Bandara Binuang. Pencarian pesawat Smart Air pengangkut sembako yang hilang kontak kembali dilanjutkan. 2 helibel dan 1 pesawat pengintai milik TNI AU dari Makassar ikut diterjunkan untuk proses pencarian. Pesawat perintis tipe Pilatus PC-6 Smart Air dengan kode penerbangan PKSNE dilaporkan hilang pada Jumat siang. Warga sekitar sempat mendengar suara seperti benda sebesar pohon tumbang. Diduga lokasi jatuhnya pesawat tak jauh dari Bandara Binuang, Kerayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Satu tim penolong Basarnas dari Malino ke Binuang supaya lebih dekat, ya, lebih mudah akses menuju titik pencarian yang sudah kita analisa bersama. Untuk titik pencarian itu bisa sampai dengan 4 jam, ya, sehingga dengan harapan kami tidak sampai 4 jam kita sudah bisa menganalisa hasilnya, termasuk kontur bumi yang ada di sana. Pesawat ini diawaki oleh pilot M. Yusuf dan berpenumpang seorang engineer bernama Denny. Sang pilot M. Yusuf tercatat hampir setahun ini bolak-balik terbang di Kalimantan Utara, khususnya rute menuju Tarakan, Binuang, Malinau. Pesawat ini memang dijadwalkan mengangkut logistik sembako untuk warga di perbatasan dan pedalaman. Tim Liputan Kompas TV. Berita pilihan selanjutnya, saudara, pembakar rumah ditangkap. Seorang pria ditangkap karena diduga membakar rumah warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sakit hati karena ditegur menjadi motif tersangka membakar rumah korban. Seorang pria berinisial ZL tidak berkutik saat ditangkap polisi di kawasan Tiga Ilir, Kota Palembang. Pria berusia 70 tahun itu dibekuk karena diduga membakar rumah warga. Identitas pelaku terungkap berdasarkan rekaman CCTV di sekitar rumah korban. Saat kejadian, pelaku menyiramkan bensin ke rumah korban lalu membuang puntung rokok sehingga menyulut api. Menurut polisi, tersangka sakit hati karena ditegur oleh korban yang menyuruh tersangka untuk tidak mengganggu rumah tangga tetangga korban. Pernah menegur supaya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji karena yang bersangkutan dan berkeluarga, namun direspon dengan nada yang tidak senang dan sudah ada ancamannya, ntar saya bakar rumah kamu. Ternyata itu dilakukan benar pada besoknya, itu tanggal 5 hari Selasa. Tindakan pelaku telah mengakibatkan 2 rumah semi permanen di Jalan Merdeka, Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, hangus dilalap api Selasa lalu. Sulit dipadamkan, api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dan berita pilihan terakhir, saudara, tradisi Sadran sambut puasa. Beragam tradisi dilakukan masyarakat untuk menyambut bulan puasa. Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan warga berebut uang longgam atau koin pada acara tradisi Sadranan. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua tumpah ruah berebut uang logam di dalam kolam berlumpur.
Sekujur tubuh penuh lumpur tak jadi masalah. Karena ini adalah bagian tradisi sadranan udeg-udeg yang digelar secara turun-temurun oleh warga desa Kalitengah, Klaten untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi sadranan udeg-udeg diawali dengan doa bersama untuk keselamatan warga dan mendoakan leluhur. Usai berdoa, rebutan uang logam pun dimulai. Itu rebutan atau gimana? Rebutan dong. Seru nggak Mbak? Seru banget. Tiap tahun pasti ada kayak gini? Pasti ada. Setiap sebelum puasa pas sadranan. Selalu ikut juga? Ya, selalu. Biasanya dapat berapa yang kemarin? Kalau kemarin tuh dapat 100 ribu. Kalau ini kira-kira ada berapa nih? Kayaknya ini banyak sih. Soalnya ada kayak gini. Tujuan acara ini adalah sebagai ajang silaturahmi antar warga menjelang bulan puasa. Sedangkan udeg-udeg yang merupakan koin menjadi wujud sedekah dan berbagi antara warga yang mampu dengan warga lainnya. Nikolus Irawan, Kompas TV Klaten, Jawa Tengah. Usai jeda saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi warga saling rebut kupon antrean penukaran uang di mobil penukaran uang keliling Bank Indonesia di Purwokerto. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Mah? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Mah? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya.
Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saling rebut kupon antrean penukaran uang di mobil penukaran uang keliling Bank Indonesia Purwokerto. Sejumlah warga tampak berebut kupon nomor antrean penukaran uang yang digelar di Kompleks Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah. Warga memilih untuk menukarkan uang lebih awal untuk persiapan Lebaran. Sebab, jika sudah mendekati Lebaran, penukaran uang akan semakin sulit. Jikapun ada, antreannya diperkirakan akan lebih panjang. Buat persiapan sebelum Lebaran aja, soalnya kan pasti kalau pas Lebaran itu pasti lebih meludak. Kayak pas yang di mana di Bakorwil itu kan penuh banget. Nah itu antisipasi aja sih. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, sejumlah warga mengantre untuk membeli paket sembako murah. Pasar murah di Kecamatan Gayam Sari, Semarang diserbu warga Jumat pagi. Sejumlah warga rela mengantre hingga 2 jam karena harga paket sembako lebih murah dari pasaran. Satu paket sembako seharga Rp82.000, berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, serta 1 kg gula pasir. Pembelian dibatasi hanya 1 paket per orang. Warga berharap tim pengendali inflasi daerah sering menyelenggarakan pasar murah. Dan jelang Ramadan, harga daging ayam di sejumlah pasar kota Probolinggo, Jawa Timur naik drastis. Para pembeli pun mengurangi pembelian porsi daging ayam. Di Pasar Baru Kota Probolinggo, Sabtu pagi, harga daging ayam broiler sudah tembus Rp40.000. Harga naik Rp5.000 dari sebelumnya. Sementara harga daging ayam kampung naik Rp10.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Meski mengalami lonjakan harga, daging ayam tetap diserbu pembeli. Namun, pembeli mengurangi kuantitas pembelian. Selain daging ayam, harga telur ayam juga naik dari Rp25.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga cabai juga terus mengalami kenaikan di Surabaya, Jawa Timur. Warga pun beralih dengan membeli cabai kering. Terpantau harga cabai besar di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya naik dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dari harga Rp40.000 kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga cabai, banyak pembeli yang beralih membeli cabai kering. Selain harganya lebih murah, cabai kering dianggap lebih pedas dibanding cabai segar. Tapi wakin mak sing Kita ke berita berikutnya. Jelang Ramadan, jasa pencucian karpet di Bangkalan, Jawa Timur kebanjiran orderan. Mayoritas karpet yang dicuci milik masjid dan musola yang akan digunakan untuk sholat tarawih. Sejak 2 minggu terakhir, usaha pencucian karpet di perumahan Soka Embong Kembar, Bangkalan, Jawa Timur ini kebanjiran order pencucian. Mayoritas order pencucian adalah karpet milik masjid dan musola. Jasa pencucian karpet ini seharga Rp10.000 hingga Rp20.000 per meter. Alhamdulillah untuk tahun ini dari beberapa kecamatan sudah masuk karpetnya ke tempat kami di sini untuk di laundry persiapan tarawih nanti. Khusus masjid, tempat ibadah, masjid dan musola itu ada diskon 50% menjelang Ramadan
di tempat kami. Sebuah gudang pengiriman kontainer di Pelabuhan Cartagena, Kolombia meledak dan hangus terbakar pada Jumat pagi waktu setempat. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Nah, Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto. Dengan mie yang kenyal, serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saudara, sebuah gudang pengiriman logistik untuk impor dan ekspor di Pelabuhan Cartagena, Kolombia mendadak meledak Sabtu pagi waktu setempat. Menurut media setempat belum diketahui apakah ada korban dalam kebakaran ini. Namun ledakan masih terdengar setelah 1 jam kebakaran terjadi.
Informasi lain, saudara, ratusan truk ekspedisi tertahan di luar kantong parkir Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten selama sehari semalam. Tertahannya truk ini akibat cuaca buruk yang membuat kapal kesulitan bersandar. Antrian truk terlihat mencapai hingga 1,5 km dari Pelabuhan Merak. Para sopir mengaku tertahannya truk menambah biaya operasional di luar perusahaan dan mereka harus menanggung biaya makan sendiri. Selain cuaca buruk, antrean ini terjadi karena pihak pengelola pelabuhan yang mengutamakan kendaraan pribadi dan truk muatan sembako. Saudara, libur panjang akhir pekan dan jelang Ramadan, arus lalu lintas di gerbang tol Paster menuju kota Bandung, Jawa Barat terpantau padat. Peningkatan jumlah kendaraan membuat kendaraan yang keluar gerbang tol menuju kota Bandung tak bergerak. Antrean kendaraan mengular dari gerbang hingga ke kilometer 5 tol Paster. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari Jakarta dan sekitarnya. Padatan di gerbang tol Paster terjadi sejak pukul 4 sore. Informasi berikutnya, tenda festival buah di kawasan Waduk Sermo, Kulon Progo, Yogyakarta ambruk saat diterjang angin kencang pada Sabtu sore. Tidak ada korban dalam insiden ini. Tenda acara festival buah yang digelar di Waduk Sermo ini roboh, menimpa kursi dan sepeda motor. Beberapa tenda kecil untuk stand buah juga terbang hingga jalan lingkar Sermo. Tak hanya merobohkan tenda, angin kencang juga merobohkan gapura festival. Beruntung tidak ada korban jiwa karena angin kencang terjadi saat acara festival sudah selesai. Yang paling besar, rubuh. Saudara, seekor buaya berukuran kurang lebih 2 meter muncul di bantaran Kali Atap, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemunculan buaya sempat membuat warga ketakutan. Naik ke darat, samping rumahnya ID. Dalam rekaman video amatir, seekor buaya rawa terlihat di belakang rumah warga dekat bantaran kali. Kemunculan buaya ini diduga akibat terbawa banjir pasca hujan deras beberapa waktu lalu. Usai mendapat laporan warga, sejumlah sahabat reptil dan relawan berusaha mencari buaya dengan menyusuri bantaran kali. Namun buaya belum ditemukan. Lihat buaya nyata. Tuh, gede. Naik ke darat. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih Serta Regan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru rasa almond oat, Vita Digest-nya kontrol gula darahku, jadi lancar puasanya. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya masih Serta Regan. Saudara, seorang pemotor tewas usai tertimpa ranting pohon yang tumbang di kawasan Rungkut Industri Surabaya, Jawa Timur. Korban tertimpa ranting pohon yang tumbang saat tengah membonceng sang ibu. Saksi mata menyebut saat tertimpa ranting pohon, motor korban oleng dan sempat menabrak pengendara lain serta pembatas jalan. Akibatnya korban meninggal dunia.
sementara sang ibu mengalami patah kaki dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Pohon tumbang usai hujan disertai angin kencang melanda kota Surabaya sejak Sabtu siang. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah. Tetapi yang jadi masalah kita semua, ini masalah bangsa yang besar dan bahaya. Ada soal hak angket, tapi juga ada soal kondisi fiskal. Politik itu bisa diselesaikan satu hari. Bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak. Orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran. Rosi, Sabtu 9 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. 16 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 7 lainnya masih dalam pencarian. Pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur selama 28 menit saat pesawat terbang dari Kendari ke Jakarta. Akibatnya, pesawat yang membawa 153 penumpang ini sempat keluar jalur. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, masuk ke dalam bursa kandidat calon bupati untuk pemilihan kepala daerah 2024. Menantu Joko Widodo ini dilirik Partai Gerindra menjadi calon bupati Sleman. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan